Suami ketahuan selingkuh dan menendang perutku yang sedang hamil, kubalas perlakuan kejamnya. Halo Bunda semuanya. Semoga Bunda dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe saya doakan semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu, Mentari seolah ikut merayakan, menembus tirai linen tipis dan melukis lantai kayu dengan nuansa emas. Di kamar utama itu, Clara terbangun lebih dulu. Jam menunjukkan pukul 6 tepat. Rutinitas Clara adalah kesempurnaan yang ia ciptakan sendiri. Pagi hari yang tenang, secangkir teh lemon hangat, dan yang terpenting, aroma khas dari sisi ranjangnya. Revan, suaminya, masih terlelap. Clara tersenyum, menyandarkan dagunya di bahu kokoh pria itu. Aroma lavender yang selalu ia sematkan pada kemeja Revan, kini menenangkan indranya. Aroma itu bukan hanya wewangian. Itu adalah ikrar yang ia yakini, ikatan pernikahan yang selama 3 tahun terakhir terasa begitu solid, begitu indah. Clara adalah sosok wanita yang unik. Di balik penampilannya yang elegan dan profesional, sebagai arsitek yang merangkap sebagai CEO perusahaan konstruksi yang ia kembangkan sendiri, ia menyimpan hati yang hangat dan naif dalam urusan cinta. Clara Adiwijaya, 28 tahun, tinggi semampai, dengan mata coklat yang selalu memancarkan kecerdasan, adalah tumpuan bagi banyak karyawan. Namun di rumah ia adalah seorang istri yang memuja suaminya. Ia telah membangun kerajaan bisnisnya dari nol setelah lulus dengan gemilang. Namun ia selalu merasa, kebahagiaannya baru utuh setelah menikah dengan Revan. Revan bergerak, lalu membuka matanya. Senyumnya menyambut Clara, senyum yang selalu Clara anggap sebagai fajar kehidupannya. Revan Alistair, 30 tahun, dengan paras menawan dan pembawaan karismatik yang merupakan aset utama dalam pekerjaannya sebagai manajer investasi kelas kakap. Revan selalu tampak sempurna, dari ujung rambut yang tertata rapi hingga ucapan yang selalu membuai. Ia adalah sosok yang Clara kenal sebagai pria ambisius, yang mampu membawa perusahaan asing besar untuk berinvestasi di Indonesia. Clara mencintainya karena Revan selalu membuatnya merasa aman dan dihargai. Selamat pagi, sayang, sapa Revan, suaranya serak khas bangun tidur. Pagi, Tuan Alistair, balas Clara, mencubit pipi Revan gemas. Bangun, matahari sudah tinggi. Aku sudah menyiapkan tehmu. Revan meraih tangan Clara dan menciumnya lembut. Kau terlalu baik padaku, Clara. Apa yang sudah aku lakukan hingga pantas mendapatkan istri sesempurna dirimu? Clara tertawa kecil. Cukup dengan menemaniku sampai tua, itu sudah lebih dari cukup. Setelah Revan membersihkan diri, mereka sarapan di balkon. Clara tampak lebih bersemangat dari biasanya. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari balik punggungnya. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena menanti ledakan kebahagiaan. Aku ada kejutan besar hari ini, kata Clara, matanya bersinar. Revan meletakkan garpunya, ekspresinya berubah sedikit tegang. Kejutan apa? Jangan bilang kau sudah membeli properti lagi tanpa memberitahuku. Clara menggelengkan kepala. Jauh lebih berharga dari properti manapun di dunia ini, Revan. Clara membuka kotak itu dan menyodorkannya ke hadapan Revan. Di dalamnya terdapat sebuah alat tes kehamilan digital dengan tulisan yang tidak terbantahkan, positif. Revan terdiam. Wajahnya yang biasa tenang, mendadak kehilangan warna. Clara melihat pantulan dirinya yang penuh harap di mata Revan, namun ia juga menangkap bayangan kebingungan, bahkan kecemasan. Lihat ini, Revan, aku hamil. Kita akan punya anak. Kita akan punya keluarga kecil yang sempurna seperti yang selalu kita impikan. Clara tidak bisa menahan kegembiraannya, air matanya menetes. Revan mengambil alat itu. Tangannya sedikit gemetar. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu kaku, seperti topeng yang dipaksakan. Benarkah? Ini kabar yang luar biasa, Clara. Ia mengucapkan kata, luar biasa, dengan nada datar yang tidak sepadan dengan peristiwa monumental ini. Clara merasakan sedikit sengatan, tapi ia segera mengabaikannya. Mungkin Revan terlalu terkejut. Pria seambisius Revan pasti sedang memikirkan bagaimana mengatur ulang rencana masa depannya. Kau tidak senang? Tanya Clara,
berusaha mencairkan suasana. Revan tersentak. Ia segera memeluk Clara, pelukan yang terasa terlalu kuat, seolah ingin menyembunyikan sesuatu. Tentu saja aku senang, sayang. Sangat senang. Ini hadiah terindah. Tapi, aku hanya sedikit kaget. Kita harus mengatur ulang jadwal kerja, kau tahu, dan perusahaan. Jangan pikirkan perusahaan. Aku sudah menyiapkan timku untuk sementara. Ini saatnya kita menikmati hidup. Revan, potong Clara, mencoba meyakinkannya dan dirinya sendiri. Saat Clara sedang mencium pipi Revan, ponsel Revan yang ia letakkan di meja kopi bergetar pelan. Clara melihat sekilas layarnya sebelum Revan dengan cekatan merebutnya. Notifikasi dari Serena. Isi pesan, kau harus bicara pada istrimu. Ini semua menjadi rumit. Seketika, Clara merasa dingin menjalari tulang punggungnya. Nama Serena. Clara tahu nama itu. Serena Wibowo, seorang klien investasi besar yang proyeknya sedang ditangani Revan. Clara pernah bertemu dengannya. Seorang wanita karir yang tampak anggun dan berwibawa, namun di mata Clara, ada sesuatu yang terlalu akrab dari pandangan Serena pada Revan saat itu. Clara mencoba menepis pikiran buruk itu, beranggapan itu hanya pesan pekerjaan mendesak. Revan, yang wajahnya pucat, segera berdiri. Aku harus ke kantor. Sekarang, ada rapat mendadak yang sangat penting. Proyek Serena ini sangat besar. Clara, kau tahu. Aku harus memastikan semuanya berjalan lancar, terutama sekarang kita akan punya anak. Rapat sepagi ini? Kenapa tidak kau tunda saja? Setidaknya rayakan kabar ini dulu, pinta Clara, perasaannya mulai terganggu. Revan tidak menatap mata Clara. Tidak bisa, Clara. Ini mendesak. Aku janji, aku akan menebusnya malam ini. Kita akan makan malam romantis di luar, bagaimana? Tanpa menunggu jawaban Clara, Revan mengambil tas kerjanya dan bergegas keluar. Ia bahkan tidak mencium kening Clara seperti biasa. Ia hanya menepuk bahu Clara dengan cepat. Perlakuan itu terasa seperti sayatan pisau dingin. Kegembiraan Clara mendadak terserap, meninggalkan kekosongan yang menyesakkan. Setelah Revan pergi, Clara tidak bisa tenang. Ia mencoba menelepon sahabatnya, Alexa Pramudita. Alexa, 29 tahun, adalah pengacara perusahaan yang brilian dan kepercayaan Clara sejak masa kuliah. Alexa memiliki pemikiran yang tajam, sangat skeptis, dan selalu menjadi jangkar logika bagi Clara. Jika Clara adalah visi, Alexa adalah realitas yang mengamankannya. Halo, Lex? Kau sudah sampai kantor? Belum, Clara. Baru mau sarapan. Ada apa? Suaramu terdengar cemas. Jangan bilang kau sudah memecat kontraktor lagi, tawa Alexa di seberang telepon. Aku hamil, Lex, ujar Clara, suaranya sedikit bergetar. Hening sejenak. Astaga, Clara. Itu berita luar biasa. Selamat, aku ikut senang. Sungguh. Lalu kenapa kau terdengar seperti baru melihat hantu? Clara menceritakan reaksi aneh Revan dan pesan dari Serena. Dia tidak terlihat bahagia, Lex. Dia terlihat cemas. Dan ada pesan dari Serena yang isinya, ini semua menjadi rumit. Alexa terdiam lama. Suara dentingan sendok di latar belakangnya menghilang. Clara, dengarkan aku baik-baik. Aku tidak mau menghakimimu, tapi instingku tidak pernah salah. Reaksi itu tidak normal. Pria yang bahagia akan melompat. Ia akan memelukmu sampai sesak. Bukan melarikan diri. Tapi Revan bilang karena pekerjaan mendesak. Bela Clara, berusaha menenangkan badai di hatinya. Pekerjaan mendesak macam apa yang lebih penting daripada mendengar kabar bahwa kau akan menjadi seorang ayah? Clara, kau harus menyelidiki ini. Dengarkan aku. Kau harus mulai mengawasi. Diam-diam. Menyelidiki? Maksudmu aku harus mencurigai suamiku sendiri, Lex? Clara merasa tersinggung. Bukan curiga, Clara. Tapi waspada. Kita berdua tahu, kau terlalu percaya. Kau harus memastikan fondasi pernikahanmu tidak retak sebelum anakmu lahir. Tolong, lakukan ini demi dirimu, demi ketenanganmu, dan demi calon anakmu. Coba cari petunjuk kecil apapun yang tersembunyi.
Mungkin di kantornya, atau di dompetnya, desak Alexa dengan suara serius. Percakapan itu menusuk Clara. Ia menutup telepon, menatap kosong ke jalanan. Waspada. Kata itu menggema. Clara mencoba meyakinkan dirinya bahwa Revan mencintainya, bahwa aroma lavender itu adalah kejujuran, bukan topeng. Malam harinya, Revan pulang larut, tepat pukul 23. Ia tampak kelelahan, tetapi matanya memancarkan kegelisahan yang sama dengan pagi tadi. Aku minta maaf, sayang. Pekerjaan hari ini benar-benar gila. Aku bahkan belum sempat makan siang. Proyek Serena ini menuntut banyak sekali, kata Revan sambil melepas jasnya, meletakkannya sembarangan di sofa. Clara mendekat, hatinya masih berharap. Aku mengerti. Aku sudah menyiapkan makanan di meja. Ayo makan dulu. Saat Revan sedang mencuci tangan, Clara melihat jas yang teronggok di sofa. Ia teringat kata-kata Alexa, cari petunjuk kecil apapun. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku jas itu. Saku dalam. Ia menemukan sesuatu yang keras. Bukan dompet, bukan ponsel kedua, melainkan sebuah kunci kuningan kecil dengan ukiran angka yang samar. Kunci yang tidak Clara kenal. Jantung Clara berdetak tak karuan. Pikirannya langsung melayang. Itu bukan kunci rumah, bukan kunci mobil, bukan kunci brankas rumah. Itu tampak seperti kunci kotak deposit bank. Ada apa, Clara? Tanya Revan, yang sudah berada di ambang pintu dapur, menatapnya dengan pandangan dingin. Clara terlonjak. Ia segera menyembunyikan kunci itu dalam genggamannya. Oh, tidak ada apa-apa, sayang. Hanya ada selembar tisu di saku jasmu. Aku mau membuangnya. Ia menunjukkan selembar tisu yang memang ia ambil dari saku luar. Revan mendekat, tatapannya menyelidik. Clara merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, takut jika satu gerakan salah akan menjatuhkannya. Jangan pernah mencari-cari barangku, Clara, kata Revan, suaranya rendah dan penuh peringatan. Aku tidak suka itu. Kata-kata itu diucapkan tanpa emosi dan begitu cepat, membuat Clara tersentak. Ia menahan air mata yang hampir tumpah. Aku istrimu, Revan. Aku hanya ingin merapikan. Baiklah. Lain kali tanyakan padaku. Aku tidak suka kau menggeledah barang pribadiku, katanya, kemudian berbalik ke meja makan. Kata-kata Revan terasa seperti palu yang menghantam. Ini adalah Revan yang berbeda. Bukan lagi Revan yang hangat, melainkan sosok yang penuh perhitungan dan berjarak. Clara duduk di hadapannya, mencicipi makanannya tanpa selera. Ia tidak berani menceritakan soal kunci itu. Clara sadar, sejak saat ini, permainan telah dimulai. Ia harus berpura-pura, dan ia harus menemukan apa rahasia di balik kunci kuningan itu, sebelum suaminya menyadari bahwa ia telah melihat celah di topeng kesempurnaannya. Kabar bahagia tentang kehamilan ini, alih-alih menjadi pelabuhan, justru menjadi badai yang siap menghantam pernikahannya. Malam itu, Clara tidak bisa tidur. Ia memegang kunci itu di bawah bantalnya. Ia ingat kata-kata Alexa, waspada. Clara tahu, perjalanan untuk mengungkap kebenaran ini akan pahit, tapi ia harus melakukannya, demi dirinya, dan demi bayi yang kini bertumbuh di rahimnya. Aroma lavender itu, ternyata hanya kamuflase, batin Clara. Aku harus segera tahu, apa yang kau sembunyikan dariku, Revan. Dinginnya fajar masih menyelimuti kota, tapi Clara sudah bergerak. Malam tanpa tidur telah mengkristalkan keputusasaannya menjadi baja. Pagi itu, saat Revan bergegas meninggalkan rumah dengan alasan yang sama, rapat mendadak proyek Serena, Clara bertindak. Ia memastikan suaminya benar-benar pergi sebelum mengeluarkan kunci kuningan yang ia sembunyikan semalaman di balik bantal. Clara segera menghubungi Alexa. Aku menemukannya, Lex. Kunci kecil kuningan dengan ukiran samar. Aku yakin ini kunci safe deposit box, bisik Clara, suaranya dipenuhi ketegangan. Kunci? Luar biasa. Kau memang Clara yang ku kenal. Coba ingat-ingat, apakah Revan pernah menyebutkan bank tertentu, atau pernahkah kau melihat surat-surat dari lembaga keuangan selain yang biasa kita gunakan? Tanya Alexa, insting pengacaranya langsung bekerja. Clara memejamkan mata, memutar kembali memori 3 tahun pernikahannya. Ada. Aku ingat sekali. Setahun lalu,
Revan pernah membawa pulang berkas dari Bank Sentra Utama. Itu bukan bank tempat kita menyimpan aset utama. Dia bilang itu hanya urusan klien yang rumit. Bank Sentra Utama. Got it, sahut Alexa cepat. Aku akan segera membuat janji dengan manajer cabang di sana, menggunakan alasan, perlu memeriksa dokumen warisan keluarga. Clara, kau harus ke sana secepatnya. Jika itu safe deposit box miliknya, kau bisa minta untuk diizinkan melihat isinya. Mungkin dengan surat kuasa palsu atau alasan yang mendesak. Atau jika kau beruntung, kita bisa menyalin kunci itu. Aku tidak butuh surat kuasa palsu, balas Clara, nada suaranya berubah tegas. Saat aku menikah, aku memang membuat kunci cadangan safe deposit box atas nama bersama untuk berjaga-jaga. Aku akan mencoba peruntungan dengan kunci cadangan. Aku akan menggunakan kunci ini sebagai umpan untuk mengelabui petugas. Clara memiliki kecerdasan yang licin dalam situasi kritis. 1 jam kemudian, Clara sudah berada di Bank Sentra Utama. Jantungnya berdebar kencang, bunyi debaran yang terasa seperti genderang perang di dalam dadanya. Ia mengenakan kacamata hitam besar, berusaha menutupi mata yang sembab karena kurang tidur. Di hadapan petugas safe deposit box, Clara berakting sebagai istri yang panik. Maaf, Tuan. Suami saya, Tuan Revan Alister, sedang dalam perjalanan bisnis penting keluar kota dan lupa membawa kunci deposit box-nya. Ini kunci yang ia tinggalkan untuk saya. Clara menyerahkan kunci kuningan yang ia temukan. Saya harus segera mengambil dokumen penting untuk proyek mendesak. Jika tidak, kerugian perusahaan kami bisa mencapai miliaran. Petugas itu memeriksa kunci itu. Maaf, Nyonya Alister. Kunci ini berbeda dengan yang tercatat di sistem kami. Wajah Clara menampakkan kepanikan yang dibuat-buat. Astaga, Revan. Dia pasti keliru mengambil kunci. Saya ingat kami membuat kunci cadangan atas nama saya untuk keadaan darurat. Tolong, bisakah Anda periksa apakah kunci cadangan atas nama Clara Adiwijaya masih ada di kantor Anda? Proyek ini benar-benar tidak bisa menunggu. Petugas itu memeriksa sistem. Ah, ya. Ada 1 kunci cadangan atas nama Anda, Nyonya Clara. Suami Anda memang meminta kami menyimpannya di sini beberapa bulan lalu. Clara menghela napas lega, triumf yang ia sembunyikan dengan sempurna. Tolong, keluarkan kuncinya. Saya harus segera melihat isinya sekarang. Kunci cadangan Clara berhasil membuka kotak deposit Revan. Clara, kini sendirian di ruangan khusus, merasakan adrenalin membanjiri tubuhnya. Kotak itu tidak berisi emas atau uang, melainkan setumpuk dokumen dan map tebal. Hal pertama yang dilihat Clara adalah selembar foto. Foto itu bukan foto Revan bersamanya, melainkan foto Revan sedang makan malam romantis dengan Serena Wibowo, yang ia kenal sebagai klien penting suaminya. Mereka terlihat mesra, jauh dari hubungan profesional. Di bawah foto itu, ada dokumen hak asuh anak palsu yang sudah ditandatangani oleh Revan, seolah-olah mereka sudah memiliki anak. Perselingkuhan. Dugaan Clara benar, tapi itu hanya lapisan permukaan. Clara menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri. Ia membaca dokumen-dokumen lain, yang jauh lebih mengerikan. Pertama, sebuah surat perjanjian pranikah yang direkayasa. Isinya sungguh kejam. Perjanjian itu menyatakan bahwa jika terjadi perceraian, dan jika perceraian itu disebabkan oleh kesalahan moral dari pihak Clara, maka semua aset perusahaan, properti atas nama bersama, dan dana investasi akan jatuh sepenuhnya ke tangan Revan. Dokumen itu mencantumkan tanda tangan palsu Clara. Revan telah merencanakan ini sejak awal. Kedua, dokumen perubahan identitas diri. Clara terkejut membaca nama di dokumen itu, Rick Donovan. Ternyata Revan Alister hanyalah nama samaran. Ia telah memalsukan identitasnya. Ia bukan manajer investasi murni, tapi seseorang yang punya catatan kriminal di beberapa negara terkait penipuan dan pencucian uang. Ketiga, dan ini yang paling menghancurkan, adalah log komunikasi dan kontrak kerjasama antara Revan dan sebuah sindikat kejahatan keuangan. Revan menikahi Clara bukan karena cinta, melainkan karena ia diutus oleh sindikat tersebut untuk menjebak Clara. Perusahaan konstruksi Clara yang clean dan memiliki rekam jejak bagus, adalah target sempurna untuk dijadikan kendaraan pencucian uang dan pengambilan aset dengan cara yang sah.
Air mata Clara menetes membasahi dokumen itu. Rasa sakitnya bukan lagi sekadar sakit dikhianati. Ini adalah pembusukan kepercayaan yang ia puja. Ia telah mencintai seorang hantu, sebuah konstruksi palsu yang dibentuk untuk menghancurkannya secara finansial. Clara mengambil ponselnya dan memotret setiap lembar dokumen dengan hati-hati. Ia harus menjaga ketenangannya. Ia harus terlihat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah meninggalkan ban, Clara segera menuju kantor Alexa. Di dalam ruang kerja Alexa yang dipenuhi tumpukan berkas, Clara menumpahkan semua yang ia temukan. Dia bukan Revan, Lex. Dia Rick Donovan. Dia sindikat. Dia menikahiku untuk menghancurkanku. Dan dia memalsukan tanda tanganku di surat perjanjian pranikah ini. Clara berbicara dengan suara yang datar, menahan ledakan emosi yang siap menghancurkannya. Alexa, si pengacara cerdas, memeriksa dokumen itu dengan mata terbelalak. Ya Tuhan, Clara, ini lebih buruk dari yang kita duga. Ini bukan sekadar perselingkuhan, ini adalah kejahatan terorganisir. Ini bisa membuat Revan, atau Rick, meringkuk di penjara seumur hidup. Dia tidak boleh menang, Lex. Dia tidak boleh mengambil 1 sen pun dariku, apalagi anakku. Dia harus membayar atas setiap kebohongan dan setiap rencananya, kata Clara, tangannya mengepal erat di atas perutnya. Alexa menatap Clara dengan iba. Kau harus mengajukan gugatan cerai dan perlindungan sekarang juga, Clara. Begitu kau mengungkap ini, nyawamu dan nyawa anakmu akan terancam. Clara menggelengkan kepala. Matanya kini memancarkan api yang dingin dan terencana. Tidak, Lex. Belum. Gugatan cerai hanya akan membuatnya kabur dan menghilangkan jejak. Dia akan mengklaim dokumen ini palsu. Dia akan lari bersama Serena dan sindikatnya. Aku harus membalas. Bukan dengan cepat, tapi dengan teliti, dari dalam. Balas dendam? Clara, ini terlalu berbahaya. Alexa memperingatkan. Dengar, Lex. Dia berpikir aku hanya arsitek yang naif dan cinta mati padanya. Dia tidak tahu bahwa perusahaanku sudah kubangun lapis demi lapis dengan sistem yang anti penipuan. Dia tidak tahu bahwa semua aset properti bernilai miliaran yang aku akuisisi belakangan ini, termasuk saham-saham perusahaan rintisan, sama sekali tidak tersentuh oleh kontrak palsunya, karena sudah aku daftarkan atas nama perwalian terpisah, jauh sebelum aku bertemu dengannya. Aku sudah punya benteng pertahananku. Alexa terkejut. Kau begitu cerdik, Clara. Itu warisan dari ayahku, Lex. Selalu buat cadangan dan lindungi asetmu. Sekarang, bantu aku menyusun rencana. Aku akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku akan kembali ke rumah, menjadi istri yang penurut dan menyedihkan. Aku akan memberinya waktu untuk merasa di atas angin. Sementara itu, kita akan bergerak senyap. Aku ingin dia merasa telah memenangkan permainan, sebelum aku menarik karpet dari bawah kakinya. Jelas Clara, suaranya penuh tekad. Apa rencanamu, Clara? Tanya Alexa, kini semangatnya ikut tersulut oleh keberanian sahabatnya. 1. Aku harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Tidak hanya tentang penipuan finansial, tapi juga bukti fisik kekerasan yang akan dia lakukan sebentar lagi, karena dia pasti akan marah saat tahu aku sudah mulai curiga, meski aku pura-pura naif. 2. Aku harus mencari tahu peran Serena lebih dalam. Apakah dia hanya kekasih, atau dia kaki tangan sindikat itu? 3. Kita harus membongkar identitas asli Revan, Rick Donovan, di depan semua investor dan dewan direksi yang coba dia tipu, dalam satu malam yang tak terlupakan. Clara menatap Alexa. Aku membutuhkanmu untuk mengurus semua proses hukum agar Revan tidak bisa melarikan diri dari negara ini. Aku butuh jaminan bahwa dia akan menghadapi tuntutan ganda, penipuan keuangan dan KDRT berat. Alexa mengangguk perlahan. Aku akan melakukannya, Clara. Kita akan menjebak pria busuk itu. Tapi, kau harus berjanji untuk selalu menjaga diri dan bayimu. Jika dia menunjukkan tanda-tanda kekerasan, segera lari. Aku janji, Lex. Aku akan kuat. Sekarang, aku harus kembali dan berakting. Aku harus meyakinkan Revan bahwa ia berhasil membuatku diam, kata Clara, wajahnya kembali mengenakan topeng kesedihan palsu.
Clara kembali ke rumah dengan langkah berat. Di lemari, ia melihat jas Revan yang tadi pagi ia sentuh. Aroma lavender itu kini terasa seperti bau racun, bukan lagi ikrar cinta. Malam itu, Revan kembali lebih awal. Ia berjalan mendekat ke arah Clara, yang sedang duduk di sofa sambil mengelus perutnya. "Clara," panggil Revan, suaranya lebih lembut dari pagi tadi, mungkin karena merasa bersalah. "Aku minta maaf soal pagi tadi. Aku terlalu fokus pada pekerjaan." Clara menengadah, matanya berkaca-kaca. Ia berhasil menirukan ekspresi rapuh yang sempurna. "Aku hanya takut, Revan. Aku takut kau tidak menginginkan anak ini, dan aku takut kau meninggalkanku." Revan duduk di sampingnya dan memeluknya. "Bodoh. Tentu saja aku menginginkanmu dan anak ini. Kau adalah istriku, Clara. Jangan khawatir, aku akan menjagamu." Pelukan itu terasa hampa dan penuh kepalsuan. Clara bersandar di bahunya. Air mata yang ia teteskan kali ini adalah air mata kepedihan sejati atas kebohongannya yang begitu besar. "Janji padaku, Revan. Jangan pernah tinggalkan aku." "Aku janji," bisik Revan, mencium puncak kepala Clara. Namun, Clara melihat, di balik senyum palsu itu, ada kilatan kesenangan di matanya. Revan percaya ia telah kembali berhasil memenangkan hati Clara yang rapuh, membuatnya kembali tenang. Malam itu, Clara tidur sendirian di kamar tamu. Ia tidak bisa tidur seranjang dengan musuhnya. Ia harus memulai rencananya. Membuat Revan merasa terlalu nyaman, terlalu berkuasa, sampai dia siap untuk didorong jatuh ke jurang kehancurannya sendiri. Clara tahu, puncak konfliknya, saat Revan mengetahui ia sudah tahu segalanya, akan segera tiba, dan itu akan menjadi malam yang mengerikan. Tapi ia siap. Ia akan menanggung rasa sakit itu demi keadilan, dan demi masa depan anaknya. Ketenangan yang menyelimuti rumah megah Clara dan Revan terasa tipis dan rapuh, seperti lapisan es di atas danau yang dalam. Setelah Clara berhasil meyakinkan Revan bahwa ia hanyalah istri yang rapuh dan naif, Revan kembali ke pola lamanya, pergi pagi, pulang larut, dan alasan, proyek Serena. Proyek Serena menjadi mantra harian. Clara memainkan perannya dengan sempurna. Ia tampak pucat, sering menangis sendiri, dan menghindari semua pembicaraan tentang bisnis. Ia membiarkan Revan merasa memegang kendali penuh, membiarkan suaminya berjalan di atas jaring laba-laba yang sudah ia pasang sendiri. Sambil berpura-pura lumpuh secara emosional, Clara bekerja diam-diam. Dengan bantuan Alexa, ia mengamankan semua salinan digital dokumen dari Save Deposit Box. Yang paling penting, Clara memasang kamera pengintai tersembunyi beresolusi tinggi di berbagai sudut rumah, terutama di ruang tamu dan lorong. Instingnya mengatakan, jika Revan merasa terpojok atau yakin bahwa Clara akan menjadi penghalang, sifat aslinya, yaitu kekerasan, akan muncul. Clara harus mendapatkan bukti visual atas tindak KDRT, tidak hanya sekadar kata-kata. 1 minggu berlalu dalam ketegangan yang tertahan. Clara sudah memindahkan semua aset ke perwalian pribadinya, dan memastikan Revan tidak bisa mengakses dana darurat perusahaan tanpa tanda tangan ganda. Clara kini adalah seorang pion yang bergerak seperti ratu di papan catur pernikahannya sendiri. Siang itu, Clara sedang membaca laporan keuangan di ruang kerja pribadinya. Ia menemukan kejanggalan baru. Revan berusaha memindahkan sejumlah besar dana dari rekening investasi yang masih atas nama bersama ke rekening luar negeri yang tidak teridentifikasi. Ini adalah upaya Revan untuk mencuri cash sebelum Clara benar-benar tersadar. Clara segera menghubungi manajer bank dan mengaktifkan penangguhan transaksi sementara, dengan alasan kehilangan dokumen persetujuan. Ia tahu, penangguhan ini akan memicu kemarahan Revan. Ia sengaja membuat jebakan itu. Ia harus mempercepat klimaks ini sebelum Revan sempat melarikan diri. Pukul 7 malam, pintu utama terbuka dengan kasar. Revan masuk dengan wajah merah padam, seperti langit yang siap menumpahkan badai. Ia tidak menyapa, hanya membanting tas kerjanya di lantai marmer ruang tamu. Clara, yang sudah menunggu di sofa, langsung tahu saatnya telah tiba. "Clara, apa maksudmu menangguhkan transfer dana $10 juta hari ini?" bentak Revan, suaranya menggelegar, memecah keheningan rumah. Clara berdiri perlahan, wajahnya tetap menunjukkan kepura-puraan terkejut. "Transfer dana? Transfer apa?
Revan, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya memberitahu manajer bank bahwa ada masalah dengan dokumen, karena kau bilang kau tidak mau diganggu. Revan tertawa, tawa sinis yang tidak lucu, penuh penghinaan. Oh, jangan pura-pura bodoh, Clara. Aku tahu kau yang melakukannya. Kau mulai mencurigai sesuatu, iya kan? Siapa yang memberitahumu? Alexa, istriku tersayang, kau harusnya tahu tempatmu. Clara maju selangkah. Matanya menatap tajam, tapi Clara tetap menjaga nada suaranya agar terdengar rapuh dan menuduh. Aku tidak mencurigai apa-apa, Revan. Aku hanya tidak mau kau membuang uang kita pada proyek yang kau sembunyikan dariku. Kau pulang larut, kau tidak pernah bercerita, dan sekarang kau mau memindahkan uang dalam jumlah besar tanpa memberitahuku. Bukankah aku istrimu? Revan berjalan mendekat hingga jarak mereka hanya sejengkal. Aroma lavender yang dulu ia sukai kini terasa pahit di hidungnya. Istri, kau hanyalah alat yang kebetulan berguna. Aku sudah bosan dengan aktingmu yang menyedihkan ini. Aku tahu kau mulai mencari tahu, Clara. Aku melihat ketidaknyamanan di matamu setiap aku menyebut nama Serena. Clara menarik napas dalam, membiarkan aktingnya naik ke puncaknya. Aku curiga, ya. Aku mencurigai ada wanita lain, Revan. Apakah Serena yang kau selingkuhi? Katakan padaku. Clara tidak menyinggung masalah keuangan atau dokumen palsu. Ini adalah taktiknya untuk membuat Revan hanya fokus pada perselingkuhan, membiarkan rahasia besarnya tentang identitas palsu tetap tersembunyi untuk sementara. Revan membeku sejenak, terkejut karena Clara begitu terbuka. Lalu, wajahnya berubah menjadi amarah yang mengerikan. Topeng kesempurnaan yang ia kenakan selama 3 tahun akhirnya terkoyak total. Baik, ya, aku berselingkuh. Kenapa? Karena kau membosankan, Clara. Kau terlalu baik, terlalu mudah ditebak. Serena jauh lebih menantang. Dia tahu apa yang kuinginkan, dan dia tidak hamil, teriak Revan. Clara merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Meskipun ia tahu kebenarannya lebih dalam dari sekadar perselingkuhan, pengakuan itu tetap menyakitkan, seperti pecahan kaca yang menusuk jiwanya. Ia mundur selangkah, air mata mengalir deras. Kau berani mengatakan itu padaku. Setelah semua yang kulakukan untukmu, dan sekarang kau mengatakan kau tidak menginginkan anak kita. Revan tertawa sinis. Ia mendekat, matanya menyala-nyala. Anak? Aku tidak peduli dengan anak itu. Itu hanya penghalang bagiku. Kehadiran anak itu hanya akan menyulitkan rencanaku untuk mendapatkan semua yang kau miliki. Clara terkejut mendengar kejujuran yang begitu brutal. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada tamparan. Clara melihat ke sudut ruangan, kamera pengintai merekam semuanya. Ini adalah waktu yang tepat. Clara harus memancing reaksi fisik. Aku tidak akan membiarkanmu, Revan, tantang Clara, suaranya mengandung tekad yang kuat, bukan lagi kerapuhan. Kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun dariku. Aku akan memastikan kau masuk penjara karena semua penipuan yang kau lakukan. Kata-kata itu, penipuan yang kau lakukan, adalah pelatuk yang Clara butuhkan. Revan menyadari Clara tahu lebih dari sekadar perselingkuhan. Rasa panik dan amarah yang meledak membuatnya kehilangan akal sehat. Ia bergerak cepat, secepat kilat. Tutup mulutmu, Jalang, geram Revan. Ia mendorong Clara dengan keras. Clara, yang sedang hamil 4 bulan, terhuyung, tapi ia sengaja membiarkan dirinya jatuh. Meskipun ia berusaha melindungi perutnya dengan kedua tangan. Saat Clara berusaha bangkit dari lantai, Revan, yang sudah diliputi kegilaan dan ketakutan karena rahasianya terancam terbongkar, mengambil langkah yang tidak terbayangkan. Ia menatap perut Clara, dengan pandangan penuh kebencian. Aku bilang, aku tidak mau ada penghalang. Revan berteriak, dan kemudian, dalam satu gerakan brutal, ia menendang keras perut Clara yang sedang hamil. Clara menjerit. Itu bukan jeritan kesakitan biasa, melainkan jeritan yang memotong udara, menembus lapisan ketenangan rumah itu hingga ke inti. Rasa sakitnya membakar, menusuk dari perut hingga ke punggung. Ia ambruk ke lantai, memegangi perutnya yang kini terasa dingin dan basah. Darah mulai merembes, mengotori karpet putih. Bima, kau
Kau membunuh anak kita. Bisik Clara, suaranya sangat lemah, hampir tidak terdengar. Matanya menatap Revan, mata yang kini dipenuhi kengerian dan kebencian murni. Revan terkesiap. Ia menatap tangannya, kemudian ke lantai, melihat darah. Wajahnya yang marah berubah menjadi pucat pasi, seperti mayat. Ia menyadari apa yang baru saja ia lakukan, bukan hanya menghancurkan Clara, tapi juga dirinya sendiri. Clara, aku tidak bermaksud. Revan mundur selangkah, rasa takut menggantikan amarahnya. Namun, Clara sudah tidak mendengarnya. Pandangannya kosong, menatap langit-langit yang berputar-putar. Kegelapan, seperti selimut tebal dan dingin, menyelimutinya. Adegan selanjutnya adalah buram dan cepat. Clara samar-samar mendengar suara panik, teriakan Alexa di telepon, dan suara sirene. Ketika ia membuka mata lagi, ia mencium aroma antiseptik, bukan lavender palsu. Ia berada di kamar rumah sakit. Alexa duduk di sampingnya, wajahnya tampak lelah, namun matanya memancarkan tekad. Kau baik-baik saja, Clara. Kau selamat, bisik Alexa, menggenggam tangan Clara. Clara mencoba berbicara, tetapi tenggorokannya tercekat. Ia hanya bisa menggelengkan kepala. Air matanya mengalir lagi, kali ini tanpa suara. Alexa mengerti. Bayimu, Clara, kita kehilangan dia. Tendangan itu terlalu keras. Dokter tidak bisa menyelamatkannya. Rasa sakit fisik tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Kehilangan itu seperti lubang hitam yang menganga di dalam dirinya. Clara menangis tanpa suara, membiarkan tubuhnya bergetar. Setelah beberapa jam dalam kesunyian, Clara akhirnya berbicara. Suaranya serak dan dingin. Revan, di mana dia? Dia kabur saat ambulans datang. Tapi jangan khawatir. Kita punya buktinya, Clara. CCTV merekam semuanya. Gerakanmu saat memancing dia, dan tendangan brutal itu. Ini adalah bukti visual tak terbantahkan untuk KDRT tingkat berat, jelas Alexa. Clara memejamkan mata. Ia membiarkan kesedihan itu sejenak. Kemudian ia membuka matanya lagi, dan tatapannya kini berubah total. Tidak ada lagi kerapuhan, tidak ada lagi kepedihan. Yang ada hanyalah tekad yang membeku. Alexa, kita tidak akan melaporkan dia untuk KDRT dulu. Belum, kata Clara, mengejutkan Alexa. Apa? Clara, kau harus melindungi dirimu secara hukum. Aku harus memastikan dia mendapatkan hukuman yang pantas. Hukuman yang sepadan dengan penghancuran hidupku, kebohongannya, dan kematian anakku. Jika kita laporkan sekarang, dia hanya akan dituduh KDRT dan kabur. Aku tidak mau itu. Aku ingin dia masuk penjara karena menghancurkan perusahaan, menipu negara, dan mengambil aset yang bukan miliknya. Aku ingin dia kehilangan segalanya, identitas, kekayaan, dan kebebasannya, sebelum dia tahu bahwa aku telah merencanakan ini sejak lama. Clara menggenggam tangan Alexa dengan kuat. Pencarian buktiku sudah selesai. Sekarang, fase kedua dimulai. Aku akan membalas. Balasan yang elegan, Lex. Balasan yang akan menghancurkan karirnya, bukan hanya pernikahan kami. Aku ingin dia percaya bahwa ia masih bisa mendapatkan hartaku, sampai detik terakhir sebelum aku menjebloskannya ke penjara. Aku ingin dia merasakan harapan palsu itu. Aku akan membantumu, Clara. Tapi kau harus pulih dulu. Aku akan mengurus semua urusan hukum dan asetmu. Kita akan pastikan dia kembali dan menghadapi jebakan yang kau pasang, kata Alexa, bangga melihat ketangguhan sahabatnya. Clara mengangguk. Ia membelai perutnya yang kini kosong. Rasa sakit itu telah menjadi bahan bakar. Rasa kehilangan itu telah menjadi misinya. Revan telah menendang Clara jatuh ke jurang, tapi ia tidak tahu bahwa Clara punya sayap yang selama ini ia sembunyikan. Rumah sakit telah menjadi peristirahatan terakhir bagi kepedihan Clara. Setelah kehilangan bayinya karena kekejaman Revan, Clara menghabiskan waktu seminggu untuk memulihkan fisik dan, yang lebih penting, menyusun kembali jiwanya yang hancur. Ia menolak kehadiran siapapun kecuali Alexa. Clara tahu, air mata telah terkuras habis, menyisakan kekosongan yang kini diisi oleh baja dingin tekad. Kau yakin dengan rencana ini, Clara? Tanya Alexa suatu sore,
sambil menyerahkan berkas-berkas pengamanan aset. Jika Revan kembali, dia bisa melakukan hal yang lebih buruk. Clara, yang kini duduk tegak di ranjangnya, menatap keluar jendela. Dia akan kembali, Lex. Pria seperti dia tidak akan pernah melepaskan mangsanya, terutama jika mangsa itu bernilai miliaran. Dia pasti berpikir aku telah hancur total, dan sekarang adalah saat yang tepat untuk kembali, berpura-pura menyesal, dan memaksaku menandatangani semua dokumen yang akan memberinya kendali penuh atas perusahaanku. Dan kau akan memberinya harapan palsu itu. Alexa memastikan. Tentu saja. Aku akan memberinya ilusi kemenangan. Dia harus berpikir bahwa setelah insiden itu, aku lumpuh. Ini adalah bagian dari balas dendam yang elegan, Lex. Dia tidak boleh hancur dalam semalam. Dia harus dihancurkan secara perlahan, lapisan demi lapisan, sampai dia menyadari bahwa dia hanya sedang menari di ujung jurang yang aku gali sendiri. Alexa tersenyum kecil. Aku bangga padamu, Clara. Kau telah mengubah rasa sakitmu menjadi pedang yang paling tajam. Clara meraih berkas yang diserahkan Alexa. Ini adalah dokumen resmi yang menegaskan bahwa semua aset properti utama dan saham perusahaan Clara yang bernilai tinggi telah dipindahkan ke perwalian yang tidak dapat dibatalkan, terpisah sepenuhnya dari perjanjian pranikah palsu yang dibuat Revan. Revan hanya tahu tentang aset yang ia izinkan Revan tahu. Di mata hukum, Clara sudah terlindungi sepenuhnya. Aku sudah siapkan tim untuk memancing Revan kembali. Aku akan buat dia percaya bahwa dia masih punya peluang, kata Clara. Aku ingin dia menghubungi tim hukumku dan meminta mediasi secepatnya. Dia harus merasa terdesak, tapi masih punya jalan keluar. Beberapa hari kemudian, Clara keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah. Rumah itu terasa asing, dingin, dan masih berbau ketakutan. Darah di karpet sudah dibersihkan, tapi memori kekejaman itu tidak akan pernah hilang. Clara meminta Alexa untuk mengurus laporan polisi tentang hilangnya dokumen penting perusahaan, bukan KDRT. Ini adalah umpan pertamanya. Tidak lama setelah itu, telepon dari nomor asing masuk. Clara tahu, itu Revan. Ia mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawabnya. Halo? Suara Clara terdengar lemah, rapuh, dan penuh kesedihan. Sebuah kinerja yang Oscar-worthy. Clara, ini aku, Revan. Suara Revan terdengar menyesal, meskipun nada itu terdengar artifisial. Sayang, aku sangat menyesal. Aku tidak tahu apa yang merasukiku malam itu. Aku sedang berada di bawah tekanan besar, proyek Serena. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku tahu aku tidak bisa menebusnya, tapi... Clara memotongnya, dengan suara yang pecah. Kau tahu, Revan? Kau tahu apa yang kau lakukan? Kau membunuh anak kita. Aku membencimu. Clara, jangan katakan itu. Aku panik. Aku takut. Aku cinta kamu, Clara. Aku panik saat kau bilang tahu soal penipuan. Aku takut kehilanganmu dan juga masa depan kita. Kumohon, izinkan aku bertemu denganmu. Kita selesaikan masalah ini secara baik-baik. Aku akan menyerahkan semua hak asuh anak. Revan terhenti. Tidak ada anak, Revan, balas Clara dingin. Kau telah memastikan itu. Aku tahu, sayang. Aku tahu. Tapi, demi masa depan kita, demi cinta kita, bisakah kita bicara? Aku ingin menjelaskan semuanya. Aku akan jujur. Aku hanya ingin kembali padamu. Aku akan mengurus semua masalah perusahaan, aku janji. Aku bisa perbaiki semua ini. Revan terdengar seperti serigala berbulu domba yang kini kembali mencari mangsanya. Aku tidak tahu, Revan. Hatiku hancur. Tapi baiklah, Clara memberikan umpan. Aku akan meminta Alexa menghubungimu. Kita bisa bertemu di kantornya untuk mediasi. Tapi aku tidak mau bertemu denganmu sendirian. Revan terdengar lega. Terima kasih, Clara. Terima kasih. Aku akan menunggu telepon dari Alexa. Aku berjanji, aku akan menjadi suami yang lebih baik. Di kantor Alexa, Clara duduk sambil meninjau berkas-berkas dengan ekspresi dingin. Dia menggigit, Lex. Dia merasa di atas angin karena aku setuju mediasi. Dia pasti berpikir dia bisa membujukku dan membuatku menandatangani surat cerai yang merugikanku.
kata Clara. Kita akan menjebaknya. Besok, saat mediasi, aku akan mengajukan proposal cerai yang sangat menguntungkan Revan di permukaan. Kita akan berikan dia kepemilikan atas beberapa properti yang bernilai kecil dan saham perusahaan yang sudah tidak aktif. Jelas Alexa, menunjuk ke sebuah dokumen. Itu bagus. Tapi aku butuh informasi lebih dalam tentang Serena. Clara melanjutkan. Dia adalah kunci. Serena bukan hanya simpanannya. Dia adalah klien investasi Revan, dan dia tahu banyak tentang sindikat itu. Aku ingin kita memancingnya. Gunakan umpan yang sama yang digunakan Revan padanya. Maksudmu, kita janjikan posisi dan kekayaan? Tidak. Revan menjanjikan itu, dan itu membuat Serena marah saat dia tahu Revan tidak setia. Kita akan menawarkan sesuatu yang lebih sulit ditolak oleh wanita karir ambisius. Kebenaran, dan kesempatan untuk membersihkan namanya dari keterlibatan sindikat itu. Aku yakin Serena hanya dimanfaatkan, sama sepertiku. Clara percaya pada instingnya bahwa Serena adalah korban lain dari manipulasi Revan. Alexa menatap Clara. Kau tidak hanya membalas dendam, kau sedang membersihkan kekacauan yang dibuat pria itu. Aku ingin keadilan, Lex. Dan aku ingin memastikan dia tidak bisa menghancurkan wanita lain lagi. Kontak Serena. Atur pertemuan rahasia. Jangan biarkan Revan tahu, tegas Clara. Keesokan harinya, mediasi pun terjadi. Revan datang dengan pakaian mahal, ekspresi sedih, dan tatapan penuh penyesalan. Ia berusaha terlihat sebagai suami yang tersakiti. Clara, sayang. Aku sudah bicara dengan pengacaraku. Aku bersedia memberikan tunjangan yang besar, dan kau boleh mempertahankan rumah ini. Aku hanya ingin kau bahagia, kata Revan, berusaha meraih tangan Clara. Clara menarik tangannya. Aku tidak butuh uangmu, Revan. Aku hanya butuh kedamaian. Alexa akan menjelaskan proposalnya. Alexa mengajukan proposal yang tampak seperti penyerahan diri Clara. Ia mengizinkan Revan mengambil kepemilikan atas beberapa aset bersama yang Clara tahu akan memberatkan Revan secara pajak, dan membiarkan Revan berpikir dia akan mendapatkan kendali penuh atas perusahaan investasi mereka. Revan tersenyum, senyum yang menunjukkan kemenangan tersembunyi. Ini sangat murah hati, Clara. Aku menghargai kemurahan hatimu. Kau wanita yang hebat. Aku harap kita bisa berpisah baik-baik. Aku juga berharap, Revan. Satu hal lagi. Aku ingin kau kembali ke rumah dan mengurus semua urusan kantor dan perusahaan selama beberapa minggu ke depan. Aku terlalu lelah. Aku butuh ketenangan dan waktu untuk berduka. Aku ingin kau bertanggung jawab atas kekacauan yang kau buat. Setelah itu, kita tanda tangani surat cerai dan kau pergi. Revan, yang melihat kesempatan emas untuk kembali menguasai kantor dan mengalihkan dana tanpa Clara, setuju dengan cepat. Tentu, Clara. Aku akan mengurus semuanya. Kau istirahat saja. Aku akan kembali ke rumah hari ini juga. Clara mengangguk. Aku akan tinggal di kamar tamu. Aku tidak bisa tidur seranjang denganmu, Revan. Aku butuh ruang. Kau mengerti, kan? Tentu, sayang. Tentu. Aku akan menghormati itu, jawab Revan, meskipun dalam hatinya ia merasa ini adalah grand prize, rumah besar, perusahaan Clara yang akan jatuh ke tangannya, dan Clara yang telah tunduk. Revan meninggalkan kantor Alexa dengan langkah ringan, merasa telah memenangkan pertarungan itu. Begitu Revan pergi, topeng Clara terlepas. Ia menghapus sisa air mata palsu. Dia merasa menang, Lex. Dia berpikir dia telah berhasil menipuku. Sekarang, Revan akan kembali ke rumah, dan dia akan mulai mengurus transfer dana besarnya lagi. Dan di sanalah kita akan menyergapnya, kata Clara. Apa yang akan kau lakukan? Revan akan mencoba mentransfer dana ilegal itu lagi, kan? Tapi dia tidak tahu. Aku sudah mengunci semua sistem keuangan dengan sistem otentikasi biometrik yang kini hanya mengenal sidik jariku, dan sidik jarinya sudah aku cabut dari sistem. Jelas Clara. Aku akan membiarkan dia mencoba selama beberapa hari. Sementara itu, kau atur pertemuan dengan Serena. Aku harus berbicara dengannya empat mata. Dia adalah mata rantai yang bisa kita gunakan untuk menjerat sindikat itu. Clara mengeluarkan sebuah flash drive dari kalungnya.
Rekaman CCTV itu ada di sini. Aku tidak akan pernah menggunakannya kecuali jika rencana ini gagal total. Tapi aku sudah memastikan, dia akan dihukum dengan cara yang lebih merusak daripada hanya KDRT. Dia akan dihancurkan di depan mata semua orang yang pernah ia tipu. Clara menatap Alexa, matanya menyala dengan api pembalasan yang terencana. Aku sudah jatuh ke jurang, Lex. Sekarang, giliran Revan. Dia harus tahu bahwa aku bukanlah wanita yang dia kira. Aku adalah perancang kehancurannya sendiri. Revan telah kembali ke rumah. Di mata Clara, pria itu berjalan dengan angkuh, merasa telah memenangkan babak mediasi dan kini memiliki kendali atas istana dan aset istrinya yang rapuh. Clara terus memainkan peran istri yang berduka dan ketakutan, bersembunyi di kamar tamu, sementara Revan dengan leluasa mencoba mengakses sistem keuangan Clara yang sudah ia kunci dengan firewall biometrik. Clara tahu, kegagalan Revan dalam melakukan transfer dana ilegal itu akan segera membuatnya panik. Ini adalah saat yang tepat untuk melaksanakan rencana aliansi rahasianya. Clara mengatur pertemuan dengan Serena Wibowo melalui Alexa, tanpa melibatkan nama Clara secara langsung. Alexa menggunakan dalih, pertanyaan hukum mendesak mengenai proyek yang ditangani Revan. Pertemuan itu diatur di sebuah galeri seni yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kantor, tempat yang tidak mungkin dicurigai Revan. Clara tiba lebih dulu, duduk di sudut terpencil di bawah lukisan abstrak berwarna gelap. Ia mengenakan pakaian kasual, jauh dari kesan CEO atau istri kaya. Ia ingin Serena melihatnya sebagai seorang wanita, bukan rival. Tidak lama kemudian, Serena masuk. Serena Wibowo adalah wanita yang anggun, tampak berkuasa, tetapi di matanya Clara menangkap bayangan ketegasan yang rapuh. Serena adalah singa betina di dunia bisnis. Namun Clara percaya, ia hanya seekor anak kucing di bawah manipulasi Revan. Serena menghampiri Clara, matanya membesar karena terkejut. "Nyonya Alister? Clara? Kenapa Anda di sini?" "Saya pikir saya bertemu dengan pengacara Anda, Alexa." Clara memberi isyarat agar Serena duduk. Alexa yang mengatur pertemuan ini, Serena. Tapi dia mengizinkan saya untuk bicara dulu. Saya hanya punya waktu 15 menit sebelum Alexa datang. Jadi, saya akan langsung ke intinya. Clara mencondongkan tubuhnya. "Saya tahu Anda menjalin hubungan dengan suami saya, Revan. Tapi saya datang bukan untuk menuduh Anda sebagai wanita simpanan. Saya datang untuk menawarkan Anda kebenaran." Wajah Serena menegang. "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, Clara. Hubungan saya dengan Tuan Revan murni profesional. Kami adalah klien dan manajer investasi." Clara tersenyum tipis, senyum yang mengandung kesedihan dan pengetahuan. "Jangan buang waktu saya dengan kebohongan, Serena. Kita berdua adalah wanita cerdas. Saya tahu hubungan Anda lebih dari sekadar klien. Tapi saya juga tahu, Anda hanya dimanfaatkan olehnya." Clara mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan beberapa foto dari safe deposit box yang ia temukan foto Revan dan Serena yang mesra, di samping dokumen hak asuh palsu. "Foto-foto ini saya temukan di kotak deposit Revan. Dia menyimpan ini. Dia bilang kepada Anda bahwa dia akan meninggalkan saya, kan? Dia menjanjikan Anda posisi puncak di perusahaan saya, dan kehidupan mewah?" tanya Clara, nadanya lembut, tidak menghakimi. Serena menatap foto-foto itu, matanya berkaca-kaca. Ia menarik napas berat, mengakui kekalahan. Ya, dia menjanjikan semuanya. Dia bilang pernikahan kalian hanyalah kebetulan, dan dia hanya tinggal menunggu waktu untuk bercerai. Dia bilang, jika saya membantunya dalam beberapa perizinan proyek yang sulit, dia akan membawa saya ke puncak. "Perizinan yang sulit, atau perizinan yang ilegal?" tanya Clara tajam. Serena terdiam lama. Kami hanya membicarakan tentang jalur cepat. Dia bilang semua orang melakukannya di dunia investasi ini. Saya tidak tahu tentang sindikat atau kejahatan terorganisir, Clara. Clara, saya hanya ingin pekerjaan itu. Saya pikir dengan membantu Revan, saya akan mendapatkan koneksi dan karir yang cepat. Revan adalah seorang penipu ulung, Serena. Dia tidak hanya menipu saya. Dia menipu Anda. Dia memanipulasi Anda.
Apakah dia pernah memberitahu Anda bahwa dia sudah berselingkuh dengan sekretarisnya di waktu yang sama saat dia merayu Anda dengan janji masa depan? Clara menunjukkan pesan teks dan log panggilan yang ia dapatkan dari penyelidikan Alexa, bukti hubungan Revan dengan wanita lain. Serena membaca pesan-pesan itu, dan kemarahan di matanya mulai membara. Bajingan. Dia bilang dia mencintaiku. Dia bilang dia akan melindungiku. Serena memukul meja kopi kecil itu, gemetar. Dia tidak mencintai siapapun, Serena. Dia mencintai kekuatan dan uang. Dan dia menganggap kita berdua hanyalah anak tangga menuju ambisinya. Dia berencana menggunakan proyek Anda untuk mencuci uang sindikat, dan kemudian menyalahkan Anda dan saya jika rencananya gagal. Jelas Clara, memperlihatkan salinan kontrak proyek Serena yang menunjukkan kejanggalan akuntansi. Saya tidak tahu itu akan sejauh ini. Saya hanya melakukan apa yang dia suruh. Saya menandatangani beberapa berkas yang dia bilang, prosedur standar. Bisik Serena, wajahnya kini menunjukkan ketakutan. Clara tahu, Serena adalah kepingan puzzle yang ia butuhkan. Clara meletakkan tangannya di atas tangan Serena. Dengarkan saya, Serena. Anda masih punya kesempatan untuk membersihkan nama Anda. Anda dimanfaatkan, sama seperti saya dimanfaatkan, dihancurkan, dan bahkan kehilangan calon bayi saya karena dia. Clara menceritakan secara singkat insiden kekerasan brutal Revan, suaranya dipenuhi kesedihan yang nyata. Serena terdiam, raut wajahnya berubah menjadi kengerian. Saya sungguh minta maaf, Clara. Saya tidak tahu dia sekejam itu. Saya pikir dia hanya pria ambisius yang dingin, kata Serena, penyesalan terasa tulus. Jadi, sekarang Anda punya pilihan. Anda bisa kembali ke Revan, dan dia akan menjadikan Anda kambing hitam ketika sindikat itu datang menuntut pembayaran. Atau, Anda bisa bekerja sama dengan saya dan Alexa. Kita bongkar kejahatan Revan sampai ke akar-akarnya, kita amankan bukti penipuan, dan kita pastikan Anda mendapatkan kekebalan hukum sebagai saksi kunci. Anda akan kehilangan sedikit reputasi karena skandal ini, tapi Anda akan mempertahankan kebebasan Anda dan mendapatkan keadilan, tawar Clara. Serena menimbang-nimbang. Tatapannya beralih dari foto-foto Revan yang penuh kepalsuan ke wajah Clara, yang kini memancarkan kekuatan dingin. Apa yang harus saya lakukan, Clara? Tanya Serena, menyerah. Pertama, Anda harus kembali ke Revan. Berpura-puralah bahwa Anda marah sebentar, lalu kembali padanya dan tawarkan bantuan. Katakan padanya Anda punya koneksi yang bisa membantunya menipu firewall keamanan di perusahaan saya. Ini akan membuatnya kembali merasa di atas angin. Kedua, Anda harus segera mengumpulkan salinan semua dokumen yang pernah dia minta Anda tanda tangani atau simpan. Semua yang berhubungan dengan proyek Anda, dan semua yang ia berikan pada Anda. Itu akan menjadi bukti utama kita, instruksi Clara. Itu berbahaya, Clara. Jika dia tahu saya bekerja sama dengan Anda, dia tidak akan tahu. Dia sedang sibuk di rumah saya, berjuang melawan firewall yang saya pasang. Dia tidak akan mencurigai pergerakan di luar rumah. Ini adalah operasi senyap, Serena. Dan demi keselamatan Anda harus percaya pada saya. Percayakan semua prosedur hukum pada Alexa, dia adalah pengacara terbaik di kota ini, kata Clara, memberikan kartu nama Alexa. Serena berdiri, menghela napas panjang. Ia mengangguk. Baiklah, Clara. Saya tidak mau menjadi korban lagi. Saya akan bantu Anda. Saya akan pastikan Revan mendapatkan hukuman yang setimpal. Saya akan kembali ke kantor dan mengumpulkan semua yang saya miliki. Clara dan Serena berjabat tangan, aliansi yang tidak terduga, didasari oleh rasa sakit dan dikhianati oleh pria yang sama. Senjata terbesar Clara kini bukan hanya kecerdasannya, tapi juga kebenaran yang dipegang oleh musuh lamanya. Segera setelah Serena pergi, Alexa masuk. Bagaimana, Clara? Apakah dia gigit umpanmu? Dia bukan umpan, Lex. Dia adalah sekutu. Dia hanya korban kebohongan Revan yang ingin membersihkan namanya. Dia akan bekerja sama dengan kita, mengumpulkan bukti internal dari kantor Revan. Sekarang kita punya mata di dalam, dan kita bisa melacak pergerakan sindikat yang terhubung dengan Revan, jelas Clara. Hebat. Sekarang kita punya bukti visual dari CCTV, bukti dokumen dari Safe Deposit Box,
dan kesaksian internal dari Serena. Kita akan menghancurkannya, Clara, kata Alexa, semangat. Clara tersenyum dingin. Belum selesai, Lex. Kita harus kembali ke rumah dan menguatkan ilusi. Revan pasti akan panik karena transfernya gagal. Dia akan marah dan menuduhku. Aku harus memberinya satu lagi peluang untuk merasa menang, sebelum aku menarik karpet dari bawah kakinya. Apa rencanamu selanjutnya? Aku akan memberitahu Revan bahwa aku setuju untuk menandatangani surat cerai dan semua transfer aset, asalkan dia mengadakan pesta besar untuk merayakan keberhasilannya mendapatkan proyek Serena di depan semua investor penting, kata Clara, matanya berkilat penuh rencana. Pesta besar? Untuk apa? Tanya Alexa bingung. Pesta adalah panggung yang sempurna, Lex. Aku tidak ingin menghancurkannya sendirian. Aku ingin dia dihancurkan di hadapan semua orang yang pernah ia tipu. Aku ingin dia merasakan kehancuran reputasi, aset, dan harga dirinya, semua dalam satu malam yang tak terlupakan. Itu adalah malam di mana aku akan mengungkap kebenaran yang mengejutkan tentang identitasnya. Jawab Clara, senyum dinginnya kini berubah menjadi tekad membara. Clara telah kembali dari jurang kehancuran. Ia tidak hanya bangkit, ia membawa serta amunisi dan sekutu yang tidak pernah Revan duga. Balas dendamnya telah mencapai babak krusial, dan panggung untuk klimaksnya sudah di depan mata. Revan kembali ke rumah, sibuk mencoba mereta sistem keamanan perusahaan Clara yang sudah diperbarui, yakin bahwa kegagalannya mentransfer dana hanyalah masalah teknis kecil. Di sisi lain, Clara dan Alexa bekerja bahu-membahu dengan Serena, membangun jaring penangkapan yang berlapis-lapis. Clara memutuskan untuk menghadapi Revan dengan permintaan yang tampaknya bodoh, namun sebenarnya adalah kunci pembuka pintu kehancurannya. Pagi itu, Revan keluar dari ruang kerja Clara dengan wajah frustrasi. Sial, firewall itu terlalu kuat. Siapa yang mengurus IT di kantormu, Clara? Mereka terlalu protektif. Clara muncul dari balik pintu kamar tamu, berpura-pura terkejut. IT? Tentu saja tim lamaku, Revan. Aku kan tidak mengurusnya lagi. Ada apa? Kau kesulitan mengurus proyek besarmu? Revan mencoba tersenyum, senyum yang terlihat tegang. Tidak, hanya masalah koneksi. Tapi aku butuh waktu untuk mengatasi ini. Aku hanya ingin memberimu kabar baik, Clara. Pengacaraku yakin, setelah kita tanda tangan cerai, aku bisa mengambil alih semua urusan investasi, termasuk proyek Serena yang sangat besar itu. Kita sudah hampir menang. Clara berjalan mendekat. Ia mengelus lembut jas Revan, aksi yang membuat Revan merasa di atas angin. Revan, aku sudah lelah. Aku ingin semua ini cepat selesai. Aku setuju dengan semua persyaratanmu. Aku akan tanda tangan dokumen cerai dan pengalihan aset kecil itu, asalkan. Revan mengangkat alis. Asalkan apa, sayang? Asalkan kau membuatkan pesta perpisahan yang layak untukku. Dan untuk merayakan kemenanganmu mendapatkan proyek Serena dan aset-aset itu. Aku ingin kau mengundang semua rekan bisnis pentingmu, investor, dan dewan direksi yang kau banggakan. Aku ingin semua orang tahu bahwa meskipun kita bercerai, kau adalah pria yang sukses. Setelah itu, aku akan pergi, dan kau bebas, kata Clara, nada suaranya seolah pasrah. Revan menatap Clara dengan pandangan terkejut, diikuti oleh kilatan kemenangan yang tak terbantahkan. Ia mengira Clara ingin melihatnya terakhir kalinya, dalam kemenangannya. Egonya, yang merupakan titik terlemahnya, telah Clara pancing. Pesta? Itu ide yang brilian, Clara. Tentu saja. Aku akan tunjukkan pada mereka semua bahwa aku adalah pria yang memiliki segalanya. Kapan kau mau? Minggu depan. Malam perayaan ulang tahunmu. Anggap saja ini hadiah perpisahan terakhir dariku. Undang semua orang yang paling penting. Aku akan mengurus detail pestanya. Kau hanya perlu mengurus undangannya, tegas Clara. Kau luar biasa, Clara. Kau benar-benar wanita yang baik, kata Revan, memeluk Clara yang kini terasa jijik disentuh olehnya. Clara membalas pelukan itu, sambil membayangkan belenggu penjara yang akan segera melingkari tangan pria itu. Setelah Revan sibuk dengan daftar tamu dan urusan catering, Clara bertemu dengan Alexa dan Serena secara rahasia di sebuah studio arsitek yang Clara miliki di pinggiran kota. Baiklah,
Serena. Bagaimana perkembangannya? Tanya Clara, duduk di depan meja dengan laptop terbuka. Serena tampak kelelahan, tetapi matanya menunjukkan tekad. Revan terlalu percaya diri. Dia menyuruhku mengirimkan beberapa file berisi rincian proyek yang sangat sensitif. Dia bilang itu hanya untuk pra-persetujuan internal. Tapi di dalamnya, saya menemukan log transaksi ilegal yang dia coba masukkan ke dalam proyek saya. Serena menyerahkan sebuah flash drive. Ini salinan dari semua yang dia minta saya simpan. Termasuk rekaman pengakuan Revan saat dia mabuk, yang dia bilang hanya lelucon. Di rekaman itu, dia mengakui bahwa nama aslinya adalah Rick dan dia bekerja untuk sindikat itu. Clara dan Alexa saling pandang. Rekaman pengakuan lisan. Ini adalah hadiah yang tak ternilai. Fantastis, Serena. Ini sangat berharga, kata Alexa, segera menyalin data itu. Dengan bukti ini, kita tidak hanya bisa menjeratnya dengan penipuan perusahaan, tapi juga dengan pemalsuan identitas dan pencucian uang, yang tuntutannya jauh lebih berat daripada KDRT. Clara menatap Serena. Terima kasih, Serena. Anda telah menyelamatkan diri Anda sendiri. Saya hanya ingin keadilan, Clara. Saya tidak tahan melihat pria itu tertawa di atas penderitaan kita, balas Serena. Saya sudah mengatur agar tim IT saya yang lama meretas server mereka. Malam pesta itu, saat dia merasa menang, semua bukti ini akan muncul di layar besar. Clara tersenyum. Ide yang brilian. Kita tidak akan merusak pestanya dengan keributan. Kita akan merusak reputasi dan kebebasannya dengan informasi. Alexa mengoreksi. Bukan hanya informasi. Kita harus menjadikannya pengalaman yang mematikan. Clara, selain bukti dari Serena, aku juga sudah menyiapkan 2 hal lagi. Pertama, aku telah mengundang tim auditor independen dari otoritas keuangan. Mereka akan hadir sebagai tamu kehormatan. Kedua, aku sudah menghubungi kantor polisi dan mereka akan menyiagakan tim intel di sekitar lokasi pesta. Mereka akan bergerak saat aku memberikan sinyal. Sinyal apa? Tanya Clara. Sinyal saat kau mengungkap kebenaran yang akan membuat semua orang terkejut. Sinyal saat ego Revan mencapai puncaknya, jawab Alexa. Clara mengangguk. Ia memandangi flash drive berisi rekaman pengakuan Revan. Ia juga memegang flash drive yang berisi rekaman CCTV dirinya ditendang. Clara tahu, ia harus bersiap mental untuk malam itu. Ia harus memainkan peran sebagai nyonya rumah yang anggun, hanya untuk menghancurkan suaminya sendiri di depan para kolega. Hari yang ditunggu pun tiba. Malam pesta ulang tahun Revan. Rumah Clara dihiasi dengan lampu-lampu kristal yang mewah dan aroma mawar yang mahal. Revan tampak sangat bahagia. Ia mengenakan jas baru, menyambut setiap tamu dengan senyum angkuh, merasa seperti raja di kerajaannya yang baru. Ia berjalan di samping Clara, yang tampak anggun dalam gaun malam, namun di balik matanya tersembunyi hawa dingin yang mematikan. Clara, lihat. Semua orang datang. Investor besar dari Singapura, dewan direksi, bahkan wakil gubernur kota hadir. Kau memang luar biasa dalam mengatur pesta, bisik Revan, bangga. Tentu saja, Revan. Aku selalu ingin yang terbaik untukmu, balas Clara dengan senyum palsu. Clara memperhatikan Serena yang berdiri di sudut ruangan, berpakaian mencolok, tampak sangat akrab dengan seorang eksekutif senior. Ini adalah bagian dari rencana Serena untuk memastikan kehadirannya tidak dicurigai Revan. Sesuai rencana, Clara membawa Revan ke dekat panggung utama, tempat sebuah proyektor besar disiapkan untuk tayangan presentasi proyek. Sayang, sudah waktunya kau berpidato. Rayakan kemenanganmu. Semua orang menunggumu menjelaskan proyek Serena yang kau banggakan itu, kata Clara. Revan melangkah ke atas panggung dengan percaya diri. Ia memegang mikrofon dan mulai berbicara, nadanya bersemangat dan penuh dominasi. Selamat malam, bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih atas kehadiran Anda. Malam ini adalah perayaan bukan hanya ulang tahun saya, tapi juga perayaan keberhasilan kita bersama dalam mengamankan proyek investasi terbesar tahun ini, proyek Serena. Ini adalah langkah awal saya untuk membawa perusahaan ini ke level yang lebih tinggi. Revan melirik Clara yang berdiri di bawah panggung, seolah berterima kasih atas ketidakberdayanya yang memberi Revan kemenangan.
Setelah Revan selesai berpidato dengan penuh percaya diri dan menerima tepuk tangan meriah, Clara melangkah naik ke panggung. Kehadirannya menarik perhatian semua orang. "Terima kasih, Revan. Pidato yang luar biasa. Suamiku memang pria yang sangat ambisius dan sukses," kata Clara, mengambil mikrofon dari tangan Revan. Revan tersenyum, mengira Clara akan memberikan pujian terakhir. "Tapi, sebelum kita memotong kue, aku punya satu kejutan yang lebih besar untukmu, Revan. Ini adalah hadiah perpisahan yang sebenarnya dariku." Revan menatapnya bingung. "Kejutan apa, Clara?" Clara mengabaikannya. Ia menghadap ke para tamu. "Bapak dan ibu sekalian, mungkin Anda mengenal suami saya sebagai Revan Alistair, seorang manajer investasi yang brilian. Tapi saya ingin memperkenalkan kepada Anda, siapa dia sebenarnya. Dan bagaimana dia mendapatkan proyek yang ia banggakan ini." Clara memberi sinyal. Layar proyektor besar di belakang panggung tiba-tiba menyala, menampilkan interface login perusahaan Clara yang terkunci. Revan tertawa gugup. "Clara, apa-apaan ini? Ini bukan waktunya untuk lelucon." "Bukan lelucon, Revan. Ini adalah audit realitas," balas Clara, tatapannya kini sedingin es. Di layar, tampilan berubah menjadi video. Bukan video presentasi, melainkan rekaman CCTV yang jelas dari ruang tamu mereka di malam Clara ditendang. Suara Revan yang menggelegar, pengakuannya tentang perselingkuhan, dan kemudian, adegan mengerikan itu, tendangan brutal yang diarahkan ke perut Clara. Seluruh ruangan terdiam. Suara jeritan Clara yang teredam memenuhi aula. Para tamu, para investor yang terhormat, semua terkejut. Wajah Revan langsung pucat. Matanya membelalak ketakutan. Ia tahu CCTV-nya tidak pernah ia perhatikan. Hentikan video ini, Clara. Itu palsu," teriak Revan, mencoba meraih proyektor, namun Clara berhasil mencegahnya. "Palsu? Kau masih berani berbohong setelah semua ini?" Clara menantang. "Tunggu, ini baru permulaan." Tampilan video beralih ke file audio. Ini adalah rekaman suara pengakuan Revan kepada Serena. Suara Revan yang mabuk terdengar jelas. "Tenang saja, Serena. Nama asliku Rick, dan aku diutus untuk mengambil alih aset Clara. Semua ini hanyalah sandiwara. Sindikat itu akan sangat senang dengan aset ini." Para tamu mulai berbisik. Panik. Anggota dewan direksi berdiri, wajah mereka menunjukkan kemarahan dan pengkhianatan. Revan kini gemetar, ia menyadari bahwa Serena telah mengkhianatinya. "Aku tidak mengenal pria ini. Namanya bukan Revan Alistair. Dia adalah Rick Donovan, seorang penipu dan manipulator yang dikirim oleh sindikat kejahatan keuangan untuk menguras aset perusahaan ini." Clara mengumumkan, suaranya lantang dan tegas. Pada saat yang sama, Alexa memberi sinyal. Tim auditor independen yang menyamar sebagai tamu, bergerak cepat mengamankan Revan, diikuti oleh beberapa pria berpakaian sipil yang ternyata adalah polisi intel. Revan, yang kini menyadari bahwa ia telah berdiri di atas puing-puing ilusi kemenangannya, mencoba melarikan diri, tetapi tangannya segera diborgol oleh petugas. "Clara, kau menjebakku. Kau tahu semuanya," teriak Revan, matanya penuh kebencian. Clara menatap Revan, tanpa emosi, sebuah monumen keadilan. "Ya, Revan, aku tahu. Aku tahu kau bukan suamiku, kau adalah musuh yang masuk ke kamarku. Dan malam ini, adalah malam di mana aku membalas perlakuan kejammu, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran yang akan merenggut segalanya darimu. Selamat ulang tahun, Rick." Suara sirene polisi dan hiruk-pikuk media menjadi epilog yang kacau bagi pesta ulang tahun Revan. Di tengah kerumunan tamu terhormat yang syok, Revan, atau Rick Donovan, digelandang keluar dari rumah Clara dengan tangan terborgol. Clara berdiri tegak di panggung, menyaksikan kejatuhan musuhnya. Ia tidak merasa gembira, hanya kelelahan yang bermartabat. Alexa segera mendekati Clara, membungkusnya dengan selendang. "Sempurna, Clara. Tuntutan pemalsuan identitas, penipuan investasi, pencucian uang, dan yang paling penting, bukti KDRT yang tidak bisa dibantah. Kita berhasil menjeratnya dengan paket lengkap." "Bagaimana dengan Serena?"
Pastikan dia dilindungi, Lex, pinta Clara. Serena sudah dibawa oleh tim penyidik sebagai saksi kunci. Dia sudah aman, dan dia akan mendapatkan kekebalan. Dia adalah senjata rahasia kita, jawab Alexa. Clara mengangguk. Ia meninggalkan aula yang kini terasa seperti lapangan perang yang baru dimenangkan. Ia langsung menuju kantornya yang terletak di rumah, tempat Alexa telah menyiapkan segala yang diperlukan. Kita harus bergerak cepat, Clara. Begitu sindikatnya tahu Rick tertangkap, mereka mungkin mencoba mencabut semua aset atau mengirim orang untuk membungkam Serena. Kita harus mengkonsolidasikan semua kekayaanmu secara hukum, hari ini juga, kata Alexa, meletakkan berkas di meja. Clara duduk, tatapannya fokus pada layar komputernya. Aku sudah mengunci semua akun dengan otentikasi biometrik yang kini hanya mengenal sidik jariku, Lex. Tapi kita harus membatalkan semua kontrak investasi yang Rick tanda tangani atas nama perusahaanku, terutama yang berkaitan dengan proyek Serena. Sudah kusiapkan surat pembatalan force majeure berdasarkan tindakan kriminal mitra. Kita tanda tangan sekarang, kata Alexa, menyodorkan dokumen. Selama beberapa jam berikutnya, di tengah malam yang hening, dua wanita itu bekerja seperti seniman yang sedang menyempurnakan mahakarya. Clara menandatangani ratusan dokumen, secara resmi melepaskan dirinya dari semua transaksi ilegal Rick. Clara memastikan bahwa tidak ada satupun jejak lumpur Rick yang tersisa di perusahaan yang ia bangun dengan keringatnya sendiri. Bagaimana dengan rumah ini, Lex? Dan semua barang yang dia beli? Tanya Clara. Semua atas namamu, Clara. Termasuk mobilnya. Dan karena perceraian ini didasarkan pada KDRT berat dan penipuan, dia tidak berhak atas 1 sen pun dari asetmu, termasuk harta gono gini. Dia akan keluar dari pernikahan ini dengan hanya membawa pakaian di badannya, jelas Alexa dengan nada puas. Tiba-tiba, ponsel Alexa berdering. Itu panggilan dari kantor polisi. Alexa menjawabnya, ekspresinya berubah serius. Apa yang terjadi, Lex? Tanya Clara cemas. Alexa menutup telepon. Rick sedang diinterogasi. Dia bersikeras bahwa kau gila, Clara. Dia bilang kau merekayasa semua bukti karena kau cemburu buta. Dia juga mengancam akan menyebarkan rumor tentang ketidakstabilan mentalmu. Clara tertawa, tawa hampa yang penuh ironi. Tentu saja dia akan melakukan itu. Itu adalah kartu terakhirnya. Dia selalu meremehkan kecerdasanku. Beri dia kejutan kecil, Lex. Aku ingin dia tahu bahwa aku tidak hanya merekam kekerasan itu, tapi aku juga tahu identitas aslinya yang lebih dalam. Apa yang harus kulakukan? Kirimkan ke penyidik salinan dokumen perubahan identitas dirinya dari Bank Sentra Utama. Dokumen yang membuktikan bahwa dia bukan hanya Revan, tapi Rick Donovan dengan catatan kriminal internasional. Biarkan dia panik. Biarkan dia tahu bahwa aku selalu selangkah di depannya. Instruksi Clara. Alexa segera mengirimkan salinan dokumen itu melalui faksimili. 15 menit kemudian, ponsel Alexa berdering lagi. Rick benar-benar kehilangan kendali, Clara. Dia berteriak bahwa kau telah merusak hidupnya dan dia akan membalas. Lapor Alexa. Dia sudah tidak punya apa-apa untuk membalas, Lex. Dia hanya punya ancaman kosong, balas Clara. Sekarang, berikan dia satu hantaman terakhir untuk malam ini. Tanyakan padanya, bagaimana perasaannya ketika dia yang dijebak oleh seseorang yang punya koneksi ke perusahaan yang ia hancurkan 8 tahun lalu. Alexa mengernyit. Perusahaan apa? Clara tersenyum, senyum yang mengandung kebenaran yang paling rahasia. Itu belum saatnya, Lex. Cukup sampaikan pesan itu. Aku ingin melihat reaksinya. Aku ingin dia tahu bahwa pernikahan ini bukanlah kebetulan, tapi sebuah pembalasan yang direncanakan. Keesokan harinya, berita tentang skandal Revan Alistair, atau Rick Donovan, mengguncang dunia bisnis. Semua media menayangkan rekaman CCTV Clara yang ditendang. Simpati publik sepenuhnya beralih ke Clara. Clara, yang kini dikelilingi oleh para pengawal yang disewa Alexa untuk melindunginya dari sindikat, bersiap untuk langkah selanjutnya. Konsekuensi langsungnya, saham perusahaanmu naik setelah kau membersihkan nama dari Rick. Investor melihatmu sebagai wanita yang kuat. Rick ditahan tanpa jaminan.
Dia akan menghadapi tuntutan berlapis. Serena aman dan bersedia bersaksi di pengadilan terbuka, lapor Alexa, saat mereka bertemu di kantor Clara yang kini dijaga ketat. Clara menghela napas, bersandar di kursinya. Aku ingin segera menyelesaikan perceraian ini, Lex. Aku ingin semua yang berhubungan dengan Revan Alistair dihapus dari hidupku. Aku sudah mengajukan gugatan cerai dipercepat. Dalam 2 minggu, semuanya akan selesai. Tapi Clara, ada hal yang lebih besar yang harus kita urus. Setelah kau mengirim pesan itu ke Rick di kantor polisi, dia berteriak, kau adalah putri Robert Adiwijaya. Kau melakukan ini untuknya. Siapa Robert Adiwijaya? Clara? Dan apa hubungannya dengan Rick? Tanya Alexa, tatapannya penuh pertanyaan. Clara menutup matanya. Inilah rahasia yang ia simpan rapat-rapat, rahasia yang menjadi akar dari seluruh rencana balas dendam ini. Clara membuka matanya. Tatapannya kini jauh. Robert Adiwijaya adalah ayahku, Lex. Dia adalah pendiri perusahaan investasi yang Rick, yang saat itu menggunakan nama samaran lain, hancurkan 8 tahun lalu melalui skema Ponzi yang merusak. Ayahku bunuh diri setelah kehilangan segalanya, bukan hanya hartanya, tapi juga reputasinya. Alexa terkejut. Ya Tuhan, Clara, jadi, kau menikahi Rick bukan hanya karena cinta, tapi untuk balas dendam. Clara mengangguk perlahan. Aku mencintainya, Lex. Awalnya, aku mencintainya. Tapi aku juga menikahinya untuk menyelidiki kejanggalan di balik runtuhnya perusahaan ayahku. Aku sudah curiga ada dalang di balik semua itu. Saat aku bertemu Revan Alistair, aku menemukan koneksi samar. Aku sengaja menikahinya, membiarkan dia berpikir dia mengendalikan aset-asetku. Perusahaan konstruksi ini adalah perusahaan baruku. Aset yang dia ingin ambil adalah aset yang seharusnya menjadi milik ayahku. Kau adalah pewaris tunggal, Clara. Kau adalah dalang di balik semua ini, bisik Alexa, takjub. Ya. Aku adalah pemburu yang berpura-pura menjadi mangsa. Aku membiarkan dia melihat sisi lemahku, sisi naifku, agar dia masuk ke dalam perangkap yang kubuat selama bertahun-tahun. Aku mengembalikan keadilan untuk ayahku, dan sekarang, untuk anakku yang telah ia bunuh. Clara menyentuh perutnya, rasa sakit itu kini menjadi energi. Tapi kenapa kau tidak mengungkap ini sejak awal? Mengapa kau membiarkan dia menendangmu? Karena tanpa rekaman KDRT, dia mungkin hanya dihukum ringan sebagai penipu. Dengan rekaman itu, dia akan dihukum seberat-beratnya sebagai penjahat yang kejam. Dan tanpa mengungkap identitas asliku, dia tidak akan pernah tahu bahwa dia telah menghancurkan dirinya sendiri dengan menikahi orang yang paling ingin menjatuhkannya. Sekarang, dia tahu, jelas Clara. Lalu, apa rencanamu sekarang, Clara? Tanya Alexa. Kini melihat Clara bukan hanya sebagai sahabat, tapi sebagai master strategi. Sekarang, aku akan menyelesaikan proses perceraian. Aku akan menjalani terapi untuk menyembuhkan luka fisik dan batin. Dan aku akan fokus pada perusahaan. Aku akan menggunakan kekayaan dan koneksiku untuk membangun sesuatu yang berarti, sesuatu yang ayahku dan anakku akan banggakan, kata Clara, matanya memancarkan harapan baru. Setelah Rick, Revan, mendekam di balik jeruji besi, Clara resmi mengajukan gugatan cerai dipercepat. Proses itu berjalan mulus, didukung oleh bukti KDRT dan penipuan yang tidak terbantahkan. Clara tidak hanya mendapatkan keadilan hukum, tetapi juga kepuasan batin karena telah membalaskan dendam kematian ayahnya. Namun, kemenangan itu datang dengan harga yang mahal, kehilangan bayi dan trauma emosional yang mendalam. Clara memutuskan untuk mengambil cuti total dari perusahaan. Ia meminta Alexa untuk menangani semua urusan persidangan dan pengembalian aset. Clara tahu, ia harus menyembuhkan dirinya sendiri, jiwa dan raga. Rumah yang dulu terasa dingin karena kebohongan kini terasa hampa karena kesendirian. Aku butuh udara baru, Lex, kata Clara pada Alexa di suatu sore, beberapa minggu setelah Rick ditahan. Aku tidak bisa terus-menerus melihat setiap sudut rumah ini dan mengingat dia. Aku sudah siapkan villa kecil di pinggiran kota. Jauh dari media, jauh dari keramaian. Kau bisa fokus pada pemulihanmu di sana, balas Alexa, sambil menyerahkan kunci.
Dan aku sudah mencarikanmu terapis terbaik. Kau tidak bisa memikul semua ini sendirian, Clara. Clara mengangguk. Ia tidak menolak. Ia tahu, luka di hati jauh lebih sulit dijahit daripada luka fisik. Clara pindah ke villa yang dikelilingi taman rimbun. Di sana, ia memulai terapinya. Ia belajar menerima bahwa meskipun ia adalah dalang di balik kehancuran Rick, ia juga adalah korban dari manipulasi dan kekejaman. Saya mencintai orang itu, dokter, kata Clara suatu sesi terapi. Bagian itu nyata. Tapi cinta saya dikhianati dan diinjak-injak. Terapisnya tersenyum lembut. Cinta Anda nyata, Clara. Kebohongan dia yang palsu. Ingat, proses penyembuhan ini bukan untuk melupakan, tapi untuk membangun ruang baru di samping kenangan pahit itu. Selama masa pemulihan, Clara mulai memikirkan tujuan hidupnya selanjutnya. Ia tidak ingin lagi menjadi pembalas atau pemburu. Ia ingin menggunakan kekayaan dan pengalamannya untuk sesuatu yang positif. Clara memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan filantropi yang berfokus pada pemberdayaan wanita korban KDRT dan penipuan ekonomi. Ide ini membawanya kembali ke dunia kerja, tetapi kali ini bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk kebaikan orang banyak. Clara mulai merancang konsep pusat rehabilitasi dan rumah singgah. Untuk proyek besar ini, Clara membutuhkan bantuan seorang konsultan yang memiliki keahlian dalam perencanaan tata ruang dan penggalangan dana nirlaba. Aku sudah menemukan orang yang tepat untuk proyek yayasanmu, Clara, lapor Alexa melalui panggilan video. Namanya Damian Pratama. Dia konsultan properti yang sangat dihormati dan dia punya rekam jejak panjang dalam membantu proyek-proyek sosial. Dia baru saja kehilangan istrinya karena penyakit mendadak tahun lalu, dan kini fokus pada kegiatan filantropis. Damian Pratama, Clara mengulang nama itu. Pastikan dia tahu latar belakangku, Lex. Aku tidak mau ada rahasia lagi. Aku tidak mau membangun hubungan kerja di atas kebohongan. Dia tahu sebagian ceritamu. Dia tahu kau baru bercerai setelah mengalami KDRT. Dia menghormati privasimu. Aku sudah mengirimnya berkas proyekmu. Dia sangat antusias, ujar Alexa. Pertemuan pertama Clara dan Damian diadakan di sebuah kafe yang tenang. Damian Pratama, 32 tahun, tampak sederhana namun berwibawa. Ia memiliki mata yang hangat dan tatapan yang tulus, seolah ia benar-benar mendengarkan, bukan sekadar menunggu giliran bicara. Ini adalah hal pertama yang membuat Clara merasa nyaman. Terima kasih sudah mau bertemu, Damian. Proyek ini sangat berarti bagiku, kata Clara, berusaha menjaga jarak profesionalnya. Damian tersenyum. Sebaliknya, Clara, saya yang berterima kasih. Saya sudah membaca konsep yayasan Anda. Mengubah rasa sakit menjadi harapan, itu adalah filosofi yang luar biasa. Saya kagum pada kekuatan Anda. Kekuatan? Clara tertawa hambar. Saya hanya mencoba bertahan, Damian. Terkadang, bertahan dengan kepala tegak adalah bentuk kekuatan terbesar, balas Damian lembut. Proyek pusat rehabilitasi ini, saya melihat ada kerangka arsitektur yang sangat detail di sini. Apakah Anda mendesainnya sendiri? Ya, saya mendesain setiap detailnya. Saya ingin tempat itu terasa aman. Bukan seperti rumah sakit, bukan seperti penjara, tapi seperti rumah, tempat para wanita bisa mendapatkan kembali harga diri mereka. Jelas Clara, gairah di matanya kembali menyala saat berbicara tentang yayasan. Mereka membahas tata letak bangunan, kebutuhan ruang konseling, dan anggaran. Damian tidak terburu-buru, ia mengajukan pertanyaan yang mendalam dan relevan. Clara merasa seperti sedang berbicara dengan penerjemah jiwanya. Seseorang yang memahami visi dan rasa sakit di baliknya tanpa perlu banyak kata. Anda menyebutkan bahwa Anda ingin ada taman dan area berkebun yang luas. Kenapa? Tanya Damian. Saat saya di rumah sakit, setelah kejadian itu, saya menyadari bahwa terkadang, kita hanya butuh melihat sesuatu tumbuh. Melihat kehidupan baru. Saya ingin para wanita itu bisa menanam, merawat, dan memanen sesuatu. Itu adalah metafora kuat untuk penyembuhan diri, jawab Clara. Damian menatap Clara dengan pandangan penuh empati. Itu ide yang indah, Clara. Saya mengerti.
Saya sendiri menemukan kedamaian dalam merawat kebun kecil istri saya setelah kepergiannya. Melihat sesuatu berlanjut, itu sangat membantu. Percakapan mengalir alami. Damian menceritakan tentang mendiang istrinya, Sarah, tanpa rasa sedih yang berlebihan, tetapi dengan ketulusan yang damai. Ia tidak mencoba menyembunyikan masa lalunya, dan ini membuat Clara semakin percaya. Saya senang Anda terbuka, Damian. Saya juga ingin jujur. Anda tahu saya bercerai karena KDRT. Tapi ada bagian yang lebih dalam. Saya kehilangan calon anak saya dalam insiden itu, kata Clara, suaranya tercekat. Ia belum pernah menceritakan ini secara langsung kepada siapapun kecuali Alexa. Damian mengulurkan tangan sejenak, kemudian menariknya kembali, menghormati ruang Clara. Saya sangat menyesal mendengarnya, Clara. Tidak ada kata-kata yang bisa meringankan rasa sakit kehilangan. Anda adalah wanita yang luar biasa kuat, karena mampu mengubah kepedihan itu menjadi yayasan ini. Saya berjanji, saya akan membantu Anda mewujudkan setiap batu bata dari visi ini, agar setiap wanita yang datang ke sana tahu bahwa mereka tidak sendiri. Clara merasakan hatinya menghangat, bukan karena gairah atau cinta, melainkan karena rasa aman yang jujur, sebuah emosi yang sudah lama ia lupakan. Damian tidak melihatnya sebagai korban yang rapuh, atau sebagai pewaris kaya yang harus dimanfaatkan. Ia melihat Clara sebagai mitra dengan tujuan mulia. Terima kasih, Damian, kata Clara tulus. Aku butuh seseorang yang bisa melihat proyek ini dengan hati, bukan hanya dengan angka. Saya melihatnya, Clara. Saya melihat keindahan di balik semua kerangka ini, balas Damian. Clara memutuskan untuk mempercayainya. Kerjasama mereka dimulai hari itu. Clara merasa seperti patahannya mulai direkatkan oleh harapan dan tujuan baru. Jarak emosional yang ia pasang setelah pengkhianatan Revan perlahan mulai melunak di hadapan ketulusan Damian. Ini adalah awal dari penyembuhan yang sesungguhnya. Kerja sama Clara dan Damian menjadi terapi yang tak tertulis bagi Clara. Fokusnya pada proyek yayasan yang mereka beri nama Mawar Harapan, menyalurkan energi yang dulunya ia gunakan untuk membalas dendam kini menjadi energi untuk membangun. Damian adalah mitra yang tidak hanya cerdas dalam hal konstruksi dan pendanaan, tetapi juga sabar dalam menghadapi jeda emosional Clara. Ia adalah oase ketenangan di tengah gurun trauma Clara. Selama berminggu-minggu, mereka menghabiskan waktu di lokasi proyek, mendiskusikan setiap detail, mulai dari struktur bangunan hingga pemilihan warna cat yang menenangkan. Clara menyadari, Damian tidak pernah membahas masa lalunya, kecuali sebatas apa yang ia tanyakan, menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Suatu sore, mereka sedang memeriksa struktur fondasi. Clara menatap tumpukan baja yang akan menjadi kerangka rumah singgah. Fondasi ini harus sangat kuat, Damian. Lebih kuat dari yang terlihat di permukaan. Karena para wanita yang akan tinggal di sini membutuhkan fondasi yang tidak akan pernah goyah lagi, kata Clara, suaranya sedikit syarat makna ganda. Damian mengerti. Ia menoleh ke arah Clara. Seperti keyakinan Anda saat ini, Clara. Kuat dan kokoh. Kami sudah memastikan setiap kolom baja ini memenuhi standar tertinggi. Tidak ada yang terburu-buru. Kami tidak mau mengambil jalan pintas. Revan selalu mengambil jalan pintas. Clara bergumam tanpa sadar. Damian menunggu sebentar, membiarkan nama itu mengapung di udara. Clara merasakan kesalahannya karena kembali menyebut nama pria itu, yang seharusnya sudah ia buang jauh-jauh. Maafkan saya. Saya tidak bermaksud. Clara memulai. Damian memotongnya dengan lembut. Tidak apa-apa, Clara. Saya mengerti. Kenangan pahit tidak hilang hanya karena kita menguncinya. Tapi kita bisa membangun sesuatu yang lebih indah di sampingnya. Seperti yayasan ini. Damian kemudian menunjuk ke arah lahan kosong. Di sini, kita akan menanam bunga forget-me-not. Itu adalah permintaan terakhir mendiang istri saya. Dia percaya, kenangan adalah hadiah, meskipun terkadang menyakitkan. Clara menatap Damian, tertarik. Sarah adalah nama istrimu, bukan? Kalian pasti sangat mencintai satu sama lain. Damian tersenyum, senyum yang membawa sedikit kesedihan. Kami adalah pasangan yang sangat beruntung. Kami menikah muda, membangun hidup bersama. Kepergiannya adalah cobaan terberat.
Saya belajar satu hal, Clara. Cinta sejati tidak akan menuntut. Cinta sejati itu memberi ruang, memberi dukungan, dan tidak pernah memanipulasi. Clara merasakan perkataan Damian menusuk langsung ke inti jiwanya. Ia menyadari perbedaan antara cinta palsu Revan yang penuh kepemilikan dan cinta tulus Damian yang penuh kelegaan. Saya setuju dengan kata-kata Anda, balas Clara. Saya terlalu lama bingung membedakan antara obsesi dan penghargaan. Revan tidak menghargai saya. Dia mengobsesi harta saya. Anda sekarang tahu perbedaannya. Itu adalah kemajuan yang luar biasa, kata Damian, kembali fokus pada rencana bangunan. Ia tidak memaksa Clara untuk terus bicara tentang Revan, ia hanya membiarkan Clara bicara apa adanya. Hubungan profesional mereka mulai menyentuh area pribadi. Clara mulai menerima tawaran Damian untuk makan siang bersama setelah rapat, bukan di restoran mewah, melainkan di kedai kopi kecil dekat lokasi proyek. Mereka berbagi cerita ringan, tentang buku, musik, dan bahkan hal-hal konyol yang pernah mereka lakukan. Suatu hari, saat mereka makan siang, Clara melihat Damian menatap ponselnya dengan ekspresi sendu. "Ada apa, Damian?" tanya Clara. "Ah, tidak apa-apa, Clara. Hanya notifikasi pengingat kalender. Hari ini adalah hari peringatan pernikahan saya dengan Sarah," jawab Damian. Clara merasa sedikit canggung, tetapi ia mencoba mengutarakan rasa simpatinya. "Saya turut berduka, Damian. Apakah Anda ingin pergi? Saya bisa menangani rapat sore ini sendirian." Damian menggeleng. "Terima kasih, Clara. Tapi saya baik-baik saja. Saya sudah belajar bagaimana merayakan kenangan. Tidak ada gunanya larut dalam kesedihan. Sarah pasti ingin saya bahagia, dan pekerjaan ini membuat saya bahagia. Membantu Anda membangun harapan baru. Anda sangat kuat," puji Clara tulus. Damian menatapnya. "Anda juga. Jauh lebih kuat dari saya. Anda telah menghadapi pengkhianatan yang paling kejam, trauma fisik yang mengerikan, dan kehilangan yang mendalam, lalu mengubahnya menjadi misi. Itu butuh lebih dari sekadar kekuatan, Clara. Itu butuh jiwa yang ulet." Clara terdiam. Selama ini, semua orang, termasuk Alexa, memujinya karena kecerdasannya membalas dendam. Tapi Damian memujinya karena kemampuannya untuk bangkit. Pujian itu jauh lebih berarti. "Saya tidak tahu," bisik Clara. "Terkadang saya merasa rapuh, Damian. Terkadang, saya merasa bersalah karena saya tidak bisa melindungi calon anak saya." Damian meletakkan garpunya, dan kali ini, ia meraih tangan Clara, sentuhan yang sangat singkat namun penuh kehangatan. "Anda sudah melakukan segalanya, Clara. Anda adalah seorang ibu yang berjuang. Anda sudah melindungi diri Anda dari bahaya, dan Anda sudah mencari keadilan. Jangan biarkan rasa bersalah itu menjadi rantai baru. Bayi Anda akan bangga melihat Anda memberikan harapan kepada wanita lain." Mendengar kata-kata itu, Clara tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis, bukan karena histeris, tetapi karena kelegaan. Ini adalah pertama kalinya ia benar-benar membiarkan rasa sakit itu keluar di hadapan orang lain selain terapisnya. Damian tidak panik. Ia tidak menyuruh Clara berhenti. Ia hanya duduk diam, membiarkan Clara menangis sejenak, sambil memegang tangannya dengan lembut. Kehadirannya adalah izin untuk Clara menjadi manusia yang rapuh, bukan hanya CEO yang dingin. Setelah Clara tenang, Damian menyerahkan tisu. "Lebih baik?" Clara mengangguk, menyeka air matanya. "Ya, maafkan saya. Saya sudah lama tidak selemah ini." "Kelemahan bukan kegagalan, Clara. Itu adalah jalan menuju pemulihan," katanya, tatapannya meyakinkan. "Ayo kita lanjutkan. Saya ingin menunjukkan proposal untuk area kebun. Saya ingin kita menanam lavender di sana." "Lavender?" Clara sedikit terkejut, mengingat Revan dan aroma lavender yang pernah ia sukai. "Ya, lavender melambangkan ketenangan, kemurnian, dan penyembuhan. Saya tahu Anda pasti punya kenangan buruk dengan aroma tertentu. Tapi jangan biarkan satu orang merusak aroma yang indah," jelas Damian. "Kita ubah asosiasinya. Lavender di sini akan menjadi simbol kedamaian yang sesungguhnya."
Clara menatap Damian, matanya kini dipenuhi rasa syukur. Damian tidak hanya membantunya membangun yayasan, tetapi juga membangun kembali internal lanskapenya. Saya suka ide itu, Damian. Lavender untuk penyembuhan, kata Clara, senyumnya kini terasa ringan dan tulus. Senyum yang sudah lama tidak ia tunjukkan. Kerja sama mereka terus berlanjut. Mereka mulai berbagi cerita tentang masa kecil, impian, dan ketakutan. Clara menyadari, setiap kali ia bersama Damian, dinding pertahanan emosionalnya akan sedikit melunak. Ia tidak perlu waspada, tidak perlu menganalisis setiap kata. Clara mulai melihat Damian bukan hanya sebagai konsultan, tetapi sebagai sinar matahari yang hangat setelah badai panjang. Proyek Mawar Harapan berkembang pesat. Clara dan Damian kini menghabiskan hampir seluruh waktu mereka bersama, baik di lokasi konstruksi maupun saat menyusun strategi penggalangan dana. Hubungan mereka telah melewati batas profesional. Ada benang keakraban dan rasa hormat yang mendalam yang mengikat mereka. Damian adalah satu-satunya orang yang membuat Clara merasa damai, tanpa perlu mengenakan perisai emosionalnya. Satu sore, saat mereka sedang meninjau proposal desain interior, Clara tiba-tiba merasa pusing dan mual. Ia segera menyandarkan kepalanya di meja. "Clara, kau baik-baik saja?" Damian bertanya, nadanya langsung panik. Ia segera mendekat, tangannya refleks ingin menyentuh dahi Clara. Clara tersentak. Sentuhan yang tiba-tiba dan rasa mual itu seketika memicu flashback yang mengerikan. Ia teringat saat ia mual karena hamil, dan bagaimana momen bahagia itu berakhir dengan kekejaman Rick. Clara secara refleks mendorong tangan Damian menjauh. "Jangan sentuh aku!" Clara berteriak, suaranya dipenuhi ketakutan yang tidak beralasan. Ia langsung berdiri, mundur beberapa langkah, mata coklatnya memancarkan rasa trauma yang dalam. Damian membeku, matanya menunjukkan kebingungan yang terluka, namun ia dengan cepat mengontrol ekspresinya menjadi penuh pengertian. Ia tahu, reaksi itu bukan ditujukan padanya, tetapi pada bayangan masa lalu yang kelam. "Aku minta maaf, Clara," kata Damian, suaranya tenang dan lembut. Ia mengangkat kedua tangannya ke udara, menjauhkan sentuhan. "Aku tidak bermaksud mengejutkanmu. Aku hanya khawatir. Wajahmu sangat pucat." Clara menyandarkan tubuhnya di dinding, berusaha menormalkan napasnya yang tersengal. Rasa takut dan bersalah menyerangnya. Aku juga minta maaf, Damian. Aku tidak tahu kenapa aku bereaksi seperti itu. Aku tahu, potong Damian lembut. Kau belum sepenuhnya sembuh. Dan itu wajar. Trauma itu tidak hilang dalam semalam. Kau tidak perlu menjelaskan. Aku menghormati batasmu, Clara. Damian kembali duduk di kursinya, memberikan Clara ruang fisik dan emosional yang ia butuhkan. Namun, ia tidak meninggalkan ruangan. Ia menunggu, kesabaran yang ia tunjukkan adalah hadiah yang tak ternilai bagi Clara. Setelah Clara merasa sedikit lebih baik, ia kembali duduk di seberang meja. "Aku sangat takut, Damian. Aku takut pada sentuhan mendadak. Aku takut pada kehangatan yang terlalu cepat. Karena kehangatan terakhir yang kurasakan ternyata adalah racun." "Aku mengerti, Clara. Dan aku tidak akan pernah menuntutmu untuk melupakan itu atau buru-buru maju. Hubungan kita didasari oleh rasa percaya, bukan paksaan," kata Damian. "Aku di sini karena aku percaya pada visi Mawar Harapan, dan aku percaya pada dirimu." Clara menatapnya, ada air mata yang tergenang di sudut matanya. "Kau adalah pria yang sangat baik, Damian. Terlalu baik. Aku tidak pantas mendapatkan kebaikan ini setelah semua kekacauan yang kubawa." "Jangan pernah mengatakan itu, Clara. Kekacauan itu bukan milikmu, tapi milik pria jahat itu. Kau hanya korban. Dan jika ada satu hal yang aku pelajari dari kepergian Sarah, itu adalah bahwa hidup ini terlalu singkat untuk membiarkan kebahagiaan sejati pergi hanya karena ketakutan. Jika aku ingin membantumu menyembuhkan trauma, aku harus bersabar," balas Damian. Clara terdiam. Ucapan Damian bukan rayuan, melainkan pengakuan tulus yang menenangkan. Setelah insiden itu, Clara dan Damian memang kembali bekerja, tetapi ada lapisan emosional baru di antara mereka. Clara mulai membiarkan dirinya melihat Damian sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar rekan kerja.
Ia mulai merindukan kehadiran Damian, tawa ringannya, dan pandangan mata yang selalu memancarkan kejujuran. Suatu malam, Clara menelepon Alexa, sahabat sekaligus kompas moralnya. "Aku rasa, aku jatuh cinta lagi, Lex," bisik Clara di telepon. "Aku tahu itu, Clara," jawab Alexa dari seberang, suaranya penuh kehangatan. "Sudah lama aku melihat cara dia memandangmu, dan cara matamu bersinar saat membicarakan dia. Tapi aku takut, Lex. Bagaimana jika aku salah lagi? Bagaimana jika dia juga punya rahasia? Aku tidak bisa menanggung pengkhianatan lagi. Aku takut mencintai seseorang yang begitu sempurna," kata Clara, mengakui ketakutannya yang paling besar. "Tidak ada yang sempurna, Clara. Termasuk Damian. Tapi ketulusan itu nyata. Dia sabar, dia menghormatimu, dan dia melihatmu seutuhnya, termasuk luka-lukamu. Lagi pula, Clara Adiwijaya yang sekarang bukanlah Clara yang dulu. Kau adalah wanita yang mengaudit hati suamimu sendiri. Kau tidak akan jatuh ke lubang yang sama," canda Alexa, mencoba menenangkan. "Aku ingin jujur padanya, Lex. Aku ingin memberitahunya segalanya tentang Rick. Tentang bagaimana aku menikahi Rick untuk balas dendam, tentang identitas ayahku. Semua kebenaran yang kusimpan rapat-rapat," kata Clara. "Kau harus melakukannya, Clara. Cinta sejati dibangun di atas kejujuran. Biarkan dia melihat semua kartumu," saran Alexa. Clara memutuskan untuk melakukannya keesokan harinya. Ia meminta Damian untuk menemaninya meninjau final layout kebun lavender di lokasi proyek, tempat yang kini terasa paling damai baginya. Saat matahari mulai tenggelam, Clara dan Damian duduk di bangku kayu yang menghadap lahan yang akan menjadi kebun. Clara menarik napas dalam-dalam. "Damian, ada sesuatu yang harus kukatakan. Ini bukan tentang yayasan. Ini tentang latar belakang semua ini," Clara memulai, suaranya sedikit bergetar. Damian menoleh, menatap Clara dengan tenang. "Aku siap mendengarkanmu, Clara. Apapun itu." Clara kemudian menceritakan semua kebenaran yang ia simpan tentang Robert Adiwijaya, ayahnya, tentang kehancuran perusahaan ayahnya akibat skema penipuan, tentang bagaimana ia, pewaris tunggal, merencanakan pembalasan dengan menikah dengan Rick Donovan, yang ia cintai, namun juga ia selidiki. Ia menceritakan bagaimana ia membiarkan dirinya menjadi mangsa untuk memancing Rick, dan bagaimana Rick baru tahu di akhir bahwa ia adalah putri dari pria yang ia hancurkan. "Aku tidak hanya membalas dendam untuk diriku sendiri, Damian. Aku membalas dendam untuk ayahku. Selama ini, aku adalah wanita yang bersembunyi di balik nama baik, arsitek sukses, dan istri yang mencintai. Aku adalah pemburu yang bertopeng, Damian. Aku takut, jika kau tahu ini, kau akan berpikir aku adalah wanita yang licik dan manipulatif. Sama seperti Rick," Clara mengakhiri ceritanya, menatap tanah dengan rasa takut akan penolakan. Keheningan melingkupi mereka, keheningan yang terasa berat. Damian tidak terkejut atau jijik. Ia hanya mengambil napas dalam-dalam. "Terima kasih sudah memberitahuku, Clara. Itu adalah pengakuan yang sangat berani." "Lalu, apa yang kau pikirkan?" tanya Clara, tegang. Damian tersenyum. "Aku berpikir, kau adalah wanita yang sangat berdedikasi. Kau mencintai ayahmu sedemikian rupa hingga kau rela menanggung risiko dan rasa sakit demi keadilan. Itu bukan licik, Clara. Itu adalah loyalitas yang tiada batas. Kau cerdas, Clara, dan kau menggunakan kecerdasanmu untuk menegakkan kebenaran. Kau bahkan membiarkan dirimu terluka agar hukuman yang didapatkan Rick setimpal. Itu adalah pengorbanan yang mengerikan, Clara. Tapi kau memilih keadilan, bukan hanya pembalasan. Kau tidak takut padaku. Aku menghormati kekuatanmu, Clara. Dan aku menghormati kejujuranmu saat ini. Aku tahu, kau tidak pernah berbohong padaku sejak kita bertemu. Kau sudah menunjukkan semua kelemahanmu. Rick berbohong. Kau tidak. Itu perbedaannya. Aku tidak peduli dengan siapa kau di masa lalu. Aku peduli dengan siapa dirimu sekarang. Wanita yang menggunakan kekayaannya untuk membangun harapan bagi korban lain, kata Damian, meraih tangan Clara, kali ini dengan izin dan penuh keyakinan. Clara merasakan beban di hatinya terangkat, seperti tirai tebal yang tersingkap.
Ia tidak pernah menyangka akan mendapatkan penerimaan seperti ini. Aku mencintaimu, Damian, bisik Clara, pengakuan yang datang dari tempat paling tulus di jiwanya. Damian menatap matanya, mata yang kini kembali bersinar, tidak lagi memancarkan api balas dendam, tetapi cahaya cinta yang baru. Aku mencintaimu juga, Clara. Dan aku berjanji, aku akan menjadi jangkar yang kokoh untukmu. Kita akan menyembuhkan luka-luka ini bersama-sama, jawab Damian, memegang tangannya erat. Di tengah kebun lavender masa depan itu, Clara menemukan bukan hanya cinta, tetapi juga penerimaan total atas seluruh dirinya, baik sebagai korban yang terluka maupun sebagai pembalas yang cerdas. Setelah Clara mengungkapkan seluruh kebenaran tentang motif pernikahannya dengan Rick dan identitas aslinya, hubungan Clara dan Damian memasuki fase baru, keintiman yang mutlak. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kecurigaan. Damian telah menerima Clara seutuhnya, lengkap dengan lapisan-lapisan trauma dan keberaniannya yang gelap. Damian membuktikan janjinya sebagai jangkar yang kokoh. Ia tidak pernah terburu-buru, selalu memberi Clara ruang dan waktu untuk memimpin dalam setiap langkah kebersamaan mereka. Sentuhan pertamanya selalu berupa pertanyaan tak terucapkan, menunggu izin Clara. Kehati-hatiannya ini, alih-alih terasa canggung, justru terasa sangat menghormati dan menenangkan bagi Clara. Kau benar-benar tidak keberatan dengan masa laluku, Damian? Tanya Clara suatu malam, saat mereka duduk di teras villa Clara, menatap bintang. Damian merangkul Clara, perlahan, setelah Clara menyandarkan kepalanya di bahunya. Masa lalumu yang rumit itu yang membentuk Clara yang sekarang, wanita yang cerdas, strategis, dan penuh kasih. Aku tidak mencintai Clara yang sempurna tanpa cacat, Clara. Aku mencintai Clara yang ulet, yang berjuang demi keadilan ayahnya. Itu adalah keberanian, bukan kesalahan. Aku hanya takut, bisik Clara. Aku takut jika aku kembali bahagia, akan ada konsekuensi besar yang menungguku. Seperti Rick dulu, setiap kebahagiaan selalu dibayar mahal. Itu adalah hantu dari trauma, Clara. Tapi hantu itu tidak nyata di sini. Kebahagiaan tidak pernah harus dibayar mahal, kecuali jika dibangun di atas kebohongan. Dan kita tidak memiliki itu, jawab Damian, membelai rambut Clara. Kita membangun hubungan ini dengan fondasi yang paling jujur, bahkan dengan pengakuanmu yang paling menyakitkan. Clara perlahan-lahan mulai membuka diri. Ia melanjutkan terapi, dan kehadiran Damian di sampingnya menjadi bukti nyata bahwa tidak semua cinta harus menyakitkan. Mereka berbagi tawa, merencanakan detail yayasan, Mawar Harapan, yang kini mendekati tahap konstruksi akhir, dan bersama-sama merawat kebun kecil di Villa Clara. Suatu sore, saat mereka sedang menanam bibit mawar di halaman villa, Clara melihat sebuah kalung mungil yang tergantung di leher Damian. Kalung itu berliontin inisial, S. Clara mengambil napas dalam-dalam. Itu inisial Sarah, istrimu? Damian tersenyum lembut. Ya, aku tidak pernah melepasnya sejak dia pergi. Ini adalah pengingat akan cinta yang pernah kumiliki. Aku mengagumi itu, Damian. Kau merawat kenangan dengan begitu indah, kata Clara tulus. Ia sama sekali tidak merasa cemburu, justru merasa tenang karena Damian menunjukkan bahwa ia mampu mencintai dengan loyal dan tulus. Dan kau, Clara, kau membiarkan lavender masuk lagi ke hidupmu. Itu adalah tanda kemajuan besar, kata Damian, menunjuk ke pot bunga lavender yang sengaja mereka tanam di teras. Ini berbeda, Damian. Aroma lavender ini, yang kita tanam berdua, melambangkan kedamaian yang aku pilih, bukan janji palsu yang disematkan oleh orang lain. Jelas Clara, menatap bunga ungu kecil itu. Mereka berbicara tentang masa lalu mereka, menyentuh luka lama dengan kehati-hatian. Clara merasa lega ketika ia menyadari, Rick kini hanyalah babak yang tertutup rapat dalam bukunya. Aku sudah mendapatkan pengembalian resmi dari pengadilan, Clara, kata Alexa, yang berkunjung ke villa. Proses perceraianmu selesai. Gugatan KDRT, penipuan, dan pencucian uang Rick diproses secara terpisah, dan dengan bukti yang kita miliki, dia tidak akan melihat sinar matahari selama bertahun-tahun. Dan Serena? Tanya Clara. Serena mendapatkan kekebalan hukum penuh sebagai saksi kunci. Dia memulai lagi dari awal di perusahaan lain. Dia mengirimkan ucapan terima kasih padamu, Clara.
Dia bilang kau memberinya kesempatan kedua, lapor Alexa. Clara menghela napas lega. Bagus. Aku tidak ingin ada lagi korban yang tersisa dari kekacauan itu. Clara kini benar-benar bebas. Secara hukum, emosional, dan finansial. Namun, ada satu rintangan terakhir yang harus ia hadapi, ketakutan akan kehamilan lagi. Beberapa minggu kemudian, Clara dan Damian menghadiri acara makan malam penggalangan dana untuk Yayasan Mawar Harapan. Di antara gemerlap lampu dan ucapan selamat, Clara merasakan mual yang familiar. Saat mereka kembali ke villa, Clara merasa gelisah. Ia segera menuju kamar mandi, dan Damian mengikutinya. Ada apa, Clara? Kau sakit? Tanya Damian cemas. Clara keluar dari kamar mandi, memegang selembar alat tes di tangannya, wajahnya campuran antara ketakutan dan harapan yang rapuh. Aku